Sang Tabib Penakluk Dinasti episode 19. Cendekiawan muda itu keluar tak lama setelah masuk. Ia berkata kepada Lin An, "Tuan muda masih pingsan." Lin An berkata, "Lukanya sudah diobati dan pendarahannya sudah berhenti. Hanya masalah waktu sebelum dia sadar." Nian Shi mengangguk. Ia memegang pisau willow yang baru saja digunakan Lin An untuk operasi. Ia mengamati pisau itu dengan penuh minat dan berbisik, "Pisau yang bagus, sangat tajam." Lin An diam-diam ketakutan. Jika lelaki tua itu ingin membunuhnya sekarang, ia akan celaka. Ia tersenyum dan berkata, "Pisau ini digunakan untuk penyembuhan." Orang tua itu menatap Lin An dan berkata, "Dulu, aku hanya tahu bahwa pisau bisa membunuh orang, tapi aku tidak tahu bahwa pisau juga bisa menyelamatkan orang." Lin An berkata, "Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan dunia ini. Beberapa hal baik bisa berubah menjadi buruk, dan hal buruk juga bisa berubah menjadi baik dalam kondisi tertentu." Nian Shi tiba-tiba menusuk Lin An dengan pisau willow di tangannya. Gerakannya secepat kilat. Lin An bahkan tak sempat berkedip ketika ia merasakan pisau dingin itu menyentuh pembuluh darah di lehernya. Lin An memaksakan diri untuk tetap tenang dan tersenyum. "Siapa yang akan membantuku jika aku membunuhmu sekarang? Dan siapa yang bisa menyelamatkanku?" Orang tua itu berkata, "Misimu tampaknya telah selesai. Tak masalah jika aku membunuhmu." Lin An berkata, "Aku sudah tahu kau tidak akan menepati janjimu. Apa kau pikir aku tidak punya rencana cadangan?" Sarjana muda itu menatap Lin An dengan curiga. Setelah beberapa saat, akhirnya ia tertawa terbahak-bahak. "Punya rencana cadangan?" Lin An berkata dengan tenang, "Jika kau membunuhku sekarang, aku jamin tuan mudamu akan dikuburkan bersamaku." Senyum di wajah Nian Shi langsung lenyap, dan aura pembunuh yang kuat memancar dari tubuhnya, bagaikan jaring tak kasat mata, menyelimuti Lin An. Lin An memang merasakan tekanan kuat dari pihak lawan, tetapi di bawah tekanan ini, ia tidak menunjukkan rasa takut. Semakin sering seperti ini, persaingan semakin psikologis. Jika Anda menunjukkan kelemahan, pihak lawan akan melihat kekurangannya. Anda harus menunjukkan keberanian yang kuat dan kepercayaan diri yang cukup untuk memaksa pihak lawan mengalah. Lin An menyadari bahwa identitas pencuri bunga itu sangat penting, dan kelangsungan hidupnya sangat penting bagi orang-orang ini. Nian Shi tidak berani mempertaruhkan nyawanya dengan mudah. Seperti dugaannya, Nian Shi akhirnya menyimpan pedang willow-nya, tersenyum dan mengangguk, sambil berkata, "Kau cukup berani. Kau jauh lebih hebat daripada si brengsek Su Qinglian itu." Lin An menguap dan berkata, "Sudah malam. Kalau kamu tidak tidur, aku juga akan tidur." Ia melangkah beberapa langkah menuju sayap barat dan mendongak karena kebiasaan, hanya untuk mendapati pria berbaju hitam yang tadinya duduk di atap telah menghilang. Lin An diam-diam terkejut. Jelas ia ada di sana tadi. Mungkinkah pria itu pindah lagi? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar jeritan. Lin An menoleh ke arah suara dan melihat bandit yang bersembunyi di pohon kamper jatuh tertelungkup dari puncak pohon. Pada saat inilah Nian Shi menyadari kejanggalan tersebut. Ia mengangkat pisau willow di tangannya dan melemparkannya ke jantung Lin An. Ketika menghadapi situasi yang tiba-tiba, hal pertama yang terpikir olehnya adalah menyingkirkan Lin An. Pria ini sungguh kejam. Lin An bereaksi tepat waktu, jatuh ke tanah, dan berguling. Meskipun mengerahkan seluruh tenaganya, gerakannya masih belum cukup cepat dan ia tak dapat menghindari pisau willow. Di saat kritis, seberkas cahaya dingin melesat dari puncak pohon, mengenai pisau willow sebelum sempat mengenai tubuh Lin An. Dengan bunyi dentang, kedua senjata tajam itu bertabrakan kurang dari 1 kaki di belakang Lin An, lalu berubah arah. Meski begitu, bilah tajam pisau willow itu tetap mengenai pantat Lin An dan terlempar. Lin An merasakan hawa dingin di pantatnya, dan tak repot-repot memeriksa apakah ia terluka. Ia berguling dan merangkak untuk melarikan diri. Sosok anggun Murong Feiyan terbang keluar dari pohon kamper. Setelah melemparkan pisau terbang untuk menyelamatkan Lin An, ia melemparkan pisau kedua, yang langsung mengenai dada lelaki tua itu. Cendekiawan muda itu mendengus dingin dan menghunus pedang lembut dari pinggangnya. Setelah pedang lembut itu terhunus, pedang itu langsung berdiri tegak. Dengan gerakan tangan kanannya searah jarum jam, ia menjatuhkan pisau terbang itu dengan keras. Seberkas cahaya dingin menerpa rerumputan. Murong Feiyan memanfaatkan kesempatan ini dan terbang turun dari pohon kamper, berdiri di depan Lin An. Ia berkata dengan dingin, "Beraninya kau, pencuri, menyandera tuanku." Pemuda itu tidak lagi berhasrat untuk bertarung, ia pun berbalik dan berlari menuju ruangan tempat pencuri bunga itu berada. Murong Feiyan mengangkat kakinya untuk mengejarnya, tetapi pemuda itu melemparkan bom asap ke punggungnya. Dengan suara keras, bom itu meledak, dan halaman langsung dipenuhi asap. Murong Feiyan buru-buru menahan napas. Kenangan miasma bunga persik masih segar di benaknya. Jika ia mengalaminya lagi, ia akan sangat malu sampai mati. Lin An menutup mulut dan hidungnya dengan lengan baju. Asap tebal membuatnya kehilangan arah. Ketika asap menghilang, ia mendapati dirinya masih berdiri di sana, dengan jarak kurang dari 1 meter dari Murong Feiyan. Dengan gembira,
Lin An bergegas maju dan mencoba memeluk hangat Murong Feiyan, tetapi tatapan dingin dan waspada wanita itu menghentikannya. Ia berdiri di sana dengan canggung, terkekeh, "Feiyan, aku tahu kau akan datang untuk menyelamatkanku." Pada saat ini, dua sosok lagi bergegas keluar dari sayap barat. Ternyata itu adalah pria pendek dan gemuk yang berhasil lolos berkat bantuan rekan lainnya. Bagaimana mungkin Murong Feiyan membiarkan mereka lolos lagi? Ia bergegas maju dengan pedang di tangan. Bandit yang menopang pria pendek dan gemuk itu melihat bahwa situasinya tidak baik. Jadi ia melempar Lin Jinyu yang pendek dan gemuk itu ke sana dan berbalik untuk melarikan diri. Hu Jinyu juga ingin melarikan diri. Tetapi sayangnya Lin An telah kehilangan begitu banyak darah hari ini sehingga kakinya terasa sakit dan lemah sehingga ia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berjalan. Murong Feiyan bergegas dan menendangnya ke tanah, lalu menundukkannya dengan titik akupunktur. Selama proses itu, ia tidak menemukan perlawanan apapun. Lin An datang ke sayap barat dan mendobrak pintu. Ia melihat 3 orang di dalam duduk dengan baik, tetapi tangan dan kaki mereka diikat tali. Karena kedatangan Murong Feiyan yang tiba-tiba, gerombolan penjahat itu tidak sempat melukai mereka. Lin An mengeluarkan belati tersembunyi dari sepatu botnya dan memotong tali untuk mereka. Hal pertama yang dilakukan Youju setelah dibebaskan adalah bergegas menghampiri Youxing dan menamparnya dengan keras, sambil berteriak dengan marah, "Makhluk jahat, kau hampir membunuh Tuan Hu." Youju bertindak seperti ini bukan hanya karena merasa bersalah, tetapi juga karena ia melindungi Youxing. Dengan menyalahkan Youxing, Lin An akan malu untuk menuntut pertanggungjawaban lebih lanjut. Youxing juga berperilaku sangat baik dan bijaksana. Segera berlutut di hadapan Lin An dan berkata, "Tuan Hu, bagaimanapun caranya kau menghukumku, aku tidak akan mengeluh." Liang Dazuang menunjuknya dan mengumpat, "Bajingan, kau benar-benar menipu ayah mertuaku." Ia menerjang maju dan hendak menendangnya 2 kali, tetapi ditahan oleh Lin An. Lin An tersenyum dan berkata, "Lupakan saja. Kau sedang berusaha menyelamatkan Tuan You, jadi itu bukan kesalahan. Seharusnya kau memberitahuku apa yang terjadi sebelumnya." Meskipun berkata begitu, Lin An tahu dalam hatinya bahwa jika Youxing benar-benar menceritakan semuanya, dia mungkin tidak akan mau mengambil risiko masuk ke sarang harimau. Dia menoleh ke arah Murong Feiyan dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini? Aku lihat lampu di rumah masih menyala, dan kamu tidak ada di rumah. Aku menemukan beberapa herba berserakan di tanah, jadi aku mengikuti petunjuk ini sampai ke sini." Semua kejadian ini adalah ulah Liang Dazuang. Setelah diingatkan oleh Lin An, ia kembali untuk mengambil peralatan bedah. Ia sengaja mengambil sekantong besar ramuan herbal dan menaburkannya pada para bandit saat mereka lengah. Untungnya, Murong Feiyan kembali tepat waktu dan menemukan mereka berdasarkan petunjuk, yang menyelamatkan situasi. Selain 2 gangster yang dibunuh oleh Murong Feiyan, Lin Jinyu ditangkap hidup-hidup, dan semua gangster lainnya melarikan diri, termasuk pencuri bunga yang baru saja menyelesaikan operasi dan dibawa pergi oleh cendekiawan itu. Lin An meminta semua orang untuk pergi dan meminta Liang Dazuang untuk membawa Lin Jinyu langsung kembali ke kediamannya di Sande Lane. Murong Feiyan menekan titik akupuntur Lin Jinyu dan melemparkannya langsung ke gudang kayu. Lin An kembali ke kamar dan baru sempat memeriksa lukanya. Pantatnya tergores pisau willow, tetapi untungnya tidak terlalu parah dan pendarahannya sudah berhenti. Setelah disinfeksi sederhana, ia berganti celana bersih dan berjalan keluar. Ia melihat Murong Feiyan dan Liang Dazuang berdiri di halaman, membicarakan apa yang baru saja terjadi. Ketika Liang Dazuang melihat Lin An keluar, dia berkata dengan hormat, "Tuan muda ada di sini." Lin An mengangguk, dan Liang Dazuang dengan bijaksana kembali ke kamarnya. Lin An tersenyum pada Murong Feiyan dan berkata, "Tiba-tiba aku tersadar bahwa aku belum sempat berterima kasih padamu malam ini." Kata Murong Feiyan, "Aku sudah terbiasa. Lagi pula, kau tidak punya hati nurani. Selama kau tidak membalas kebaikan dengan kebencian, aku akan puas." Lin An terkekeh, meregangkan tubuhnya, dan berkata, "Dunia ini sungguh sempit. Aku tak pernah menyangka orang yang mereka paksa aku selamatkan adalah pencuri bunga itu." Kata Murong Feiyan, "Aku menusuk perutnya dengan pedangku. Sayang sekali aku tidak membunuhnya saat itu juga." Lin An berkata, "Jika kau tidak menyingkirkan akar masalahnya, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Jika kita benar-benar membunuhnya saat itu, kita tidak akan mendapat masalah sebanyak ini." Murong Feiyan berkata, "Dia punya banyak kaki tangan." Lin An berkata, "Mari kita interogasi pria gemuk itu besok." Kata Murong Feiyan, "Kenapa harus menunggu sampai besok? Aku tidak punya banyak kesabaran." Ia selalu melakukan segala sesuatunya dengan tegas dan efisien, tidak pernah berlama-lama. Lin An menguap. Ia minum cukup banyak malam ini, lalu harus menjalani operasi lagi. Setelah pertarungan yang menegangkan itu, ia hanya ingin tidur di tempat tidur. Namun, melihat Murong Feiyan masih bersemangat dan bertekad untuk mengungkap semua ini, ia tak punya pilihan selain tetap waspada. Ia masih mengkhawatirkan Lei Yao. "Kenapa kau kembali begitu tiba-tiba?" Murong Feiyan tahu dia mengkhawatirkan Lei Yao. Ia berbisik, "Jangan khawatir.
Aku menyewa rumah di kota Chahe untuknya tinggal dan memulihkan diri. Kondisinya sudah jauh membaik hari ini, jadi aku kembali untuk menjenguknya. Aku tak percaya hal sebesar ini terjadi padamu. Lin An mendesah dalam hati. Di zaman sekarang ini, tanpa keterampilan bela diri, seseorang hanya bisa dianiaya. Jika saja Murong Feiyan tidak bergegas kembali ke masa lalu hari ini, ia pasti akan kesulitan melarikan diri. Kedua pria itu tiba di gudang kayu bakar. Lin Jinyu terbaring tak bergerak di atas tumpukan kayu bakar. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Lin An berjalan mendekat sambil tersenyum, menghunus belatinya, dan menepuk lembut wajah Lin Jinyu. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Hu Jinyu menatapnya tanpa berkata sepatah kata pun. Lin An tak kuasa menahan amarahnya. Ia mengangkat telapak tangannya dan menampar kepala pria itu dengan keras, sambil berkata dengan marah, "Apa kau bodoh? Kau dengar apa yang kukatakan?" Murong Feiyan menghela napas dan berkata, dia bisa mendengar, tapi tidak bisa bicara. Ternyata Lin Jinyu telah dikendalikan olehnya. Ia menghampiri dan melancarkan teknik kendali bisu. Lin Jinyu menghela napas lega dan berkata dengan suara gemetar, "Bunuh aku kalau kau mau. Semuanya terserah padamu. Aku, Lin Jinyu, tidak akan menjadi pahlawan bahkan jika aku mengerutkan kening." Lin An mengangkat tangannya dan menampar kepalanya lagi. "Persetan kau, pahlawan. Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat karakter moralmu sendiri? Kau pikir kau pantas disebut pahlawan? Kau ingin menjadi pahlawan, kan? Aku akan membuatmu berdarah 10 pon lagi." Mendengar Lin An akan mengeluarkan darahnya lagi, Lin Jinyu bergidi ketakutan. Ia baru mengeluarkan darah kurang dari 2 kilogram dan sudah setengah mati. Jika ia mengeluarkan darah 10 kilogram lagi, darah di tubuhnya yang sedikit itu tidak akan cukup. "Jangan." Lin An tersenyum sinis dan berkata, "Keringanan bagi mereka yang mengaku, kekerasan bagi mereka yang melawan. Sebaiknya kalian bekerja sama dan mengupayakan keringanan." Kata-kata yang diucapkannya membuat Murong Feiyan tercengang. Pria ini benar-benar pandai merangkai kata. Ia mengucapkan kata-kata yang lunak kepada mereka yang mengaku dan tegas kepada mereka yang melawan. Kedengarannya sangat menarik. Hu Jinyu menghela napas, menatap Lin An dengan iba, lalu berkata, "Tuan, Anda tidak bisa menulis dua karakter Lin sekaligus. Kita masih dari keluarga yang sama, lahir dari akar yang sama. Mengapa Anda begitu ingin berkelahi?" Lin An terkesima oleh pria ini, matanya terbelalak lebar. Ya ampun, aku tak menyangka pria kasar ini bisa mengarang satu kalimat utuh. Sebenarnya, tidak heran. Siapapun yang berada dalam situasi hidup atau mati pasti punya banyak akal. Semua orang ingin bertahan hidup jika mereka bisa menemukan jalan keluar. Lin An berkata, "Hu Jinyu, aku ingat kamu punya ibu berusia 70 tahun dan 2 anak di bawah umur." Hu Jinyu mengangguk berulang kali dan berkata, "Ya, demi Tuhan aku tidak berbohong." Dari samping, Murong Feiyan berkata, "Apa gunanya bicara dengan pencuri yang tak tahu malu ini? Kalau dia menolak jujur, tebas saja dia." Hu Jinyu berkata, "Nona, itu salah. Tidak ada orang yang terlahir ingin menjadi pencuri. Saya, Lin Jinyu, berasal dari keluarga terpandang. Nenek moyang saya adalah pejabat tinggi. Hanya saja keluarga saya jatuh miskin, jadi saya menjadi bandit." Murong Feiyan menolak mempercayainya dan mendengus dingin. "Kamu hanya bicara omong kosong." Hu Jinyu berubah serius. "Aku tidak berbohong. Kakek buyutku adalah Adipati Jingguo dari Dakang, dan bahkan dianugerahi stempel kerajaan oleh Kaisar Mingzong. Menteri pendapatan saat ini, Lin Buei, juga kerabat kami. Berdasarkan senioritas, aku harus menghormatinya sebagai paman." Sekarang giliran Lin An yang tercengang. "Astaga, aku baru saja mengatakan sesuatu tentang seorang kerabat, tapi aku tak pernah menyangka akan benar-benar menemukannya. Orang luar mana mungkin tahu hal-hal ini sejelas itu. Lin Jinyu pasti punya hubungan dekat dengan keluarga Lin mereka." Mendengar itu, Murong Feiyan pun ikut senang. Ia menatap Lin An sambil tersenyum dan berpikir, hebat, dia memang saudaramu. Lin An terbatuk canggung. Jika dia benar-benar kerabat, dia sungguh tak tega membunuhnya. Dia terkekeh dan berkata, "Tuan Hu, Menteri Pendapatan, punya kekuasaan besar. Dia bertanggung jawab atas keuangan Dakang. Kerabatmu begitu berkuasa, kenapa kau tidak minta bantuannya saja, malah jadi pencuri?" Hu Jinyu menghela napas dan berkata, "Orang miskin di kota yang ramai tidak punya siapa-siapa untuk diurus, tetapi orang kaya di daerah pegunungan terpencil punya kerabat jauh. Dia sekarang punya kedudukan tinggi dan kekuasaan besar, jadi bagaimana mungkin dia masih ingat kami, kerabat miskin? Lagi pula, ayahku sudah lama meninggal, dan ibuku kesulitan membesarkanku. Sejak kecil, beliau mengajarkanku bahwa meskipun aku miskin, jiwaku tidak boleh miskin, jadi meskipun aku harus mengemis, aku tidak akan meminta bantuannya." Lin An berkata, "Kalau kamu mengemis, kamu pasti punya ambisi. Sayang sekali kamu tidak mengemis dan memilih jadi pencuri." Hu Jinyu berkata, "Sayangku,
Menurutku menjadi pencuri jauh lebih bergengsi daripada mengemis. Setidaknya aku tidak perlu khawatir tentang wajah orang lain. Lagi pula, dunia ini sungguh tidak damai. Aku bahkan tidak bisa mengemis makanan. Aku harus menghidupi seluruh keluarga. Setelah dipikir-pikir, tidak ada cara lain selain menjadi pencuri. Ia tampaknya memiliki argumen yang meyakinkan saat ini. Murong Feiyan memperhatikan dari samping, merasa geli sekaligus kesal. Lagi pula, mereka berasal dari keluarga yang sama. Mereka berdua benar-benar mengobrol. Mereka pasti ada hubungannya. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa rukun seperti ini? Ia tak bisa menahan diri untuk mengingatkannya. Tuan Hu, jangan lupa untuk apa Anda di sini. Saya ingatkan Anda, urusan resmi harus ditangani secara adil, dan Anda tidak boleh melanggar hukum demi keuntungan pribadi. Hu Jinyu berkata, Nona, kami hanya mengobrol di antara keluarga Hu, jadi tolong jangan menyela. Lin An sebenarnya berkata, benar, keluarlah sebentar, tidak ada yang perlu kamu lakukan di sini. Murong Feiyan begitu marah hingga alisnya terangkat, dia mendengus dingin, berbalik dan berjalan keluar. Bahkan orang terkecil pun memiliki kebijaksanaannya sendiri. Lin Jinyu juga tahu bagaimana menilai situasi. Seperti kata pepatah, dia yang memahami situasi saat ini adalah pahlawan. Tadi, dia yang berinisiatif, jadi tentu saja dia berani memelototi Lin An. Sekarang situasinya telah berbalik, dan dia telah menjadi tawanan. Hidupnya sepenuhnya bergantung pada kemauan pihak lain. Karena itu, dia harus mendekati Lin An. Segala sesuatu yang lain salah, menyelamatkan hidupnya sendiri adalah hal yang paling penting. Lutut manusia terbuat dari emas, tetapi bagaimana emas dapat dibandingkan dengan betapa berharganya hidup? Bagi kehidupan ini, berlutut bukanlah apa-apa. Lin An berkata aku sedang membicarakan keluarga kita. Meskipun kita keluarga, kau pencuri dan aku pejabat. Sejak zaman dahulu, pejabat dan pencuri tidak bisa hidup berdampingan. Kau mengerti? Hu Jinyu berkata, tapi pejabat dan bandit juga satu keluarga. Orang ini telah mengambil keputusan dan tanpa malu-malu mencoba menghubungi Lin An, berharap pihak lain tidak akan membahayakan nyawanya demi keluarga mereka. Lin An berkata, kau tak bisa menulis dua karakter Lin sekaligus. Karena kita berasal dari keluarga yang sama, aku tak boleh terlalu kejam. Benar. Sekilas aku tahu bahwa Tuan Lin adalah pria yang menghargai persahabatan dan kasih sayang keluarga. Dia baik dan saleh. Sejak pertama kali aku melihatmu, aku merasa kau orang yang sangat baik dan saleh. Lin Jinyu menyanjungnya tanpa basa-basi. Lin An berkata, itu karena kau tidak memahamiku. Malahan, aku sendiri tidak mengenali kerabatku hampir sepanjang waktu. Hu Jinyu tertegun sejenak, lalu tertawa lagi mustahil. Aku sangat pandai menilai orang, dan sekilas aku bisa tahu kau bukan orang seperti itu. Tidak ada orang seperti itu di keluarga Lin kita. Lin An pun tertawa terbahak-bahak, menepuk bahu Lin Jinyu pelan, dan berkata, sayangku, kamu mungkin telah melakukan kesalahan kali ini, jadi mari kita bekerja sama. Aku akan bertanya kepadamu dan kamu akan menjawabnya. Selama aku mendapatkan jawaban yang memuaskan, aku akan membiarkanmu pergi. Bagaimana menurutmu? Hu Jinyu skeptis, tetapi dia bertindak cukup tulus. Baiklah, kita berasal dari keluarga yang sama, jadi kami harus menceritakan semuanya kepadamu. Lin An bertanya, kamu berasal dari mana? Hu Jinyu berkata kami semua pemburu dari pegunungan sekitar. Kami berburu di hari kerja dan merampok saat tidak ada mangsa. Orang ini terlihat bodoh, tapi sebenarnya dia pintar. Lin An mencibir, kau berbelit-belit denganku? Kau pikir aku tidak akan tahu kalau kau tidak memberitahuku? Kalian semua pencuri kuda dari Gunung Tianlang. Hu Jinyu terkejut dan berkata, bagaimana kau tahu? Serunya, dan langsung menyesalinya setelah selesai berbicara. Ia berpikir Lin An mungkin sedang membohonginya. Lin An tentu saja berspekulasi. Faktanya, ketika ia dipenjara tadi, ia telah berspekulasi bahwa gerombolan bandit ini kemungkinan besar berasal dari Gunung Tianlang. Para bandit berkuda dari Gunung Tianlang adalah kekuatan terkuat di wilayah Qingyun. Ia diam-diam merasa ada yang tidak beres. Ia baru menjabat beberapa hari dan telah menyinggung dunia hitam dan putih. Hu Jinyu berkata, Tuan, Gunung Tianlang dan Kabupaten Qingyun selalu menjaga jarak. Jika kami tidak begitu ingin mengobati penyakit Tuan Muda, kami tidak akan melakukan tindakan nekat seperti itu. Demi Tuhan, kami menculik Anda malam ini terutama untuk menyelamatkannya, dan kami tidak berniat menyakiti Anda. Lin An mengangguk dan berkata, apakah yang terluka itu Tuan Mudamu? Hu Jinyu baru menyadari bahwa ia telah membocorkan rahasia. Tetapi karena situasinya sudah seperti ini, ia tidak perlu menyembunyikannya lagi. Ia menundukkan kepala dan menjawab, Tuan Muda kami, Yan Bo Guang. Lin An merasa nama itu terdengar familiar. Setelah dipikir-pikir lagi, ia teringat seorang pemerkosa terkenal yang juga bernama Bo Guang. Yan Bo Guang? Hehe, aku akan mengubahmu menjadi Tian Bo Guang. Kali ini, aku telah memanipulasi Yan Bo Guang secara diam-diam.
Yan Boguang tidak akan bisa melakukan fungsi seksual seumur hidupnya karena aliran darah ke korpus cavernosumnya tidak mencukupi. Lin An pun merasa bangga. Itu salah, dan perilaku seperti itu tidak sesuai dengan standar etika dokter. Namun, masa lalu tetaplah masa lalu, dan masa kini tetaplah masa kini. Lingkungan telah berubah, begitu pula standar etikanya. Jika kita menerapkan standar etika masa lalu pada pekerjaan kita saat ini, itu tidak akan pernah berhasil. Jika orang tidak tahu bagaimana beradaptasi, pada akhirnya mereka akan menemui jalan buntu. Lin An bertanya lagi tentang tujuan sekelompok orang ini menyelinap ke Kabupaten Qingyun. Hu Jinyu berkata, kakak ketigaku dan aku di sini untuk mencari tuan muda. Kami tidak punya tujuan lain. Lin An tidak mempercayai kata-kata Lin Jinyu dan mencibir. Lalu apa tujuan tuan mudamu datang ke sini kali ini? Dan bagaimana dia bisa terluka? Hu Jinyu berkata, saya tidak tahu, dan tuan muda juga belum mengatakan apa-apa. Ia bukan orang bodoh, dan ia tidak mengatakan sepatah kata pun tentang masalah Gunung Tianlang. Menghindari pertanyaan Lin An. Ia juga tahu tentang urusan Yan Boguang. Namun, meskipun ia tahu niat Yan Boguang, ia tidak bisa mengkhianatinya begitu saja. Hari sudah hampir fajar. Lin An, yang terjaga semalaman, tak kuasa menahan diri untuk menguap. Wajar saja, ia kehilangan minat untuk bertanya lebih lanjut. Ia berdiri dan berkata, pikirkan baik-baik dulu. Aku akan bertanya sesuatu kalau aku ingat. Hu Jinyu terkejut dan berkata, sayang, bukankah kamu baru saja mengatakan akan membiarkanku pergi? Lin An berkata, aku memang mengatakan itu, tapi tidak sekarang. Meninggalkan gudang kayu, ia melihat Murong Feiyan menari dengan pedang di halaman. Pedangnya berkilauan di bawah cahaya pagi, anggun bagai naga yang terkejut. Seperti kata pepatah, datang bagai guntur, lalu mati dalam amarah, berakhir bagai laut dan sungai, terkondensasi dengan cahaya biru yang berkilauan. Lin An menyaksikan dan bertepuk tangan dengan antusias. Ilmu pedang Murong Feiyan semakin kuat. Entah kenapa, selain kekaguman, ia juga merasakan hasrat yang kuat untuk menaklukkannya. Lin An menyadari bahwa akhir-akhir ini ia merasa agak tidak puas. 16 atau 17 tahun, ketika seseorang penuh semangat dan vitalitas, adalah masa puncak bagi dorongan-dorongan muda. Murong Feiyan menarik pedangnya, memutarnya, dan menyembunyikannya di belakangnya. Wajah cantiknya memerah, bagaikan cahaya pagi yang indah di langit, dan ia tampak sangat menawan. Lin An menghampirinya dengan langkah tegap, menggelengkan kepala, dan memujinya. Ilmu pedang yang luar biasa. Sungguh ilmu pedang yang luar biasa. Inilah puncak dari penyatuan manusia dan pedang. Karena sudah lama bersamanya, Murong Feiyan langsung meragukan ketulusan pria itu ketika mendengar pujiannya. Setelah berpikir sejenak, ia langsung membalas, kau yang murahan, jalang. Lin An dimarahi olehnya tanpa alasan dan bertanya dengan heran. Gadis, kamu benar-benar menghina atasanmu? Kata Murong Feiyan. Sebagai atasan, kalau kamu tidak bisa memberi contoh, kenapa aku tidak bisa memarahimu? Seperti yang kamu tahu, obat pahit bisa menyembuhkan penyakit, dan nasihat yang jujur bisa bermanfaat. Aku memarahimu demi kebaikanmu sendiri. Gadis, kenapa lidahmu tajam sekali? Saya mempelajarinya dari Anda. Soal lidah tajam, saya kagum pada Anda, Master Hu. Lin An tertawa terbahak-bahak. Kefasihan bicaranya pun semakin terasa berkat pengaruhnya. Tertawa? Kau masih tertawa? Siapa yang hampir kehilangan nyawamu tadi malam? Lin An berkata, saya selalu diberkati dengan keberuntungan dan rezeki. Jadi tidak mudah bagi saya untuk mati. Ia bahkan tidak menyebutkan penyelamatan tepat waktu yang dilakukan oleh Murong Feiyan. Murong Feiyan bertanya, bagaimana jika saya tidak bisa tiba tepat waktu? Lin An berkata, sekalipun aku mundur selangkah, Yan Boguang tetap menjadi sanderaku. Kalaupun mereka mengancamku dengan nyawaku, aku masih bisa memberi mereka pelajaran. Aku hanya perlu menodongkan pisau ke leher Yan Boguang dan mereka akan patuh. Murong Feiyan mendengus, berpikir dalam hati bahwa metode ini bukanlah hal yang aneh. Kembali di ibu kota, Lin An telah menggunakannya untuk menculik sahabatnya, Tang Qingxuan, meninggalkan ketiga saudara Tang dan lebih dari 100 orang tak berdaya. Meskipun metode itu tidak sepenuhnya adil, ia harus mengakui itu sangat efektif. Meskipun ia terus-menerus berusaha menunjukkan dominasinya di hadapan Lin An, ia mengerti bahwa kekuatannya semata-mata karena kemahiran bela dirinya. Namun, bela diri saja seringkali terbukti lebih dari cukup untuk menyelesaikan masalah. Bahkan seseorang yang licik dan licik seperti Lin An dapat mengatasi kesulitan, bahkan dengan keterampilan bela diri yang terbatas. Ia melirik ke arah gudang kayu dan berbisik, bagaimana pembicaraan dengan keluargamu? Ia tak kuasa menahan tawa ketika mengatakannya. Segala sesuatu di dunia ini memang terlalu kebetulan. Lin An bahkan bertemu kerabat jauhnya di sini. Lin An benar-benar bingung antara tertawa atau menangis. Sepertinya kerabat ini sudah mengambil keputusan. Ia berbisik, dia mengakui beberapa hal, tapi mungkin tidak semuanya.
Lalu ia menceritakan secara singkat kepada Murong Feiyan hal-hal yang baru saja ditanyakannya. Murong Feiyan terkejut mengetahui bahwa orang-orang ini sebenarnya adalah pencuri kuda dari Gunung Tianlang. Ia tidak pernah menyangka pencuri kuda ini begitu berani, tidak hanya menyelinap ke Wan Mensyah dengan niat menculik menantu keluarga Wan, tetapi juga berani menyandera pejabat setempat. Murong Feiyan merenung sejenak sebelum bertanya, "Apa yang akan kau lakukan? Melepaskannya atau mengirimnya kembali ke kantor pemerintah?" Lin An berkata, "Kita kurung dia di gudang kayu untuk sementara. Tujuannya adalah agar You Batian bertemu Lin Jinyu untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan sesuatu darinya. Segala hal lainnya akan dibahas besok, tetapi meskipun besok, hari sudah subuh." Lin An menguap lebar-lebar. Murong Feiyan, yang juga terjaga semalaman, masih penuh energi. Gadis itu jelas terlalu bersemangat, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan setelah semalaman kurang tidur. Ia menawarkan diri untuk pergi ke kantor pemerintah untuk menanyakan apakah ada rumor yang bocor tentang kejadian malam sebelumnya. Tak lama setelah kepergian Murong Feiyan, Lin An hendak kembali tidur ketika ia mendengar ketukan di pintu. Hari masih subuh dan tidak akan ada yang datang berkunjung saat ini. Mengganggu tidur seseorang tentu tidak sopan. Liang Dazuang sudah bangun dan bergegas membuka pintu. Jika itu orang biasa, ia pasti akan membantu mengantarnya pergi. Namun, ketika ia membuka pintu, ia melihat Wan Boping. Wan Boping berteriak, "Apakah Tuan Lin sudah bangun?" Lin An mendengar suara Wan Boping, jadi dia mengangguk dan meminta Liang Dazuang untuk mengizinkannya masuk. Dia berkata dengan sedih, "Kamu belum tidur." Wan Boping bergegas masuk bersama kepala pelayannya, Wan Changchun. Ia berkeringat deras dan tampak cemas. Jelas sekali ia dalam masalah besar. Bahkan, sejak bertemu Wan Boping, pria ini tak pernah memberinya hal baik. Wan Boping terengah-engah dan berkata, "Tuan Hu, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi." Lin An mengumpat dalam hati si brengsek itu. Apa gerangan yang ia teriakan? Datang ke rumahnya sepagi ini? Kau kan sibuk dengan urusanmu sendiri. Jadi kenapa aku harus peduli? Untuk saat ini, Wan Boping masih berguna. Kalau ada orang lain yang berteriak seperti itu, Lin An pasti sudah mengusirnya. Ia menguap dan berkata, "Tuan Wan, kenapa panik begini?" Wan Boping menyeka keringatnya dan berkata, "Mari kita bicara di dalam." Lin An mengangguk dan menuntunnya ke kamarnya. Begitu Wan Boping masuk, ia menghela napas dan berkata, "Tuan Hu, hidupku sungguh sengsara. Kau harus membantuku kali ini." Sambil berbicara, air mata mengalir di wajahnya. Lin An sudah mengenal Wan Boping cukup lama, tetapi ia belum pernah melihatnya bersikap begitu tak terkendali. Bahkan ketika putra keduanya, Wan Tingseng, di ambang kematian, ia berhasil mempertahankan ketenangannya. Namun kini, ia tampak kehilangan ketenangannya sepenuhnya. Lin An berkata, "Tuan Wan, jangan panik. Tenanglah dan bicaralah perlahan." Wan Boping menyeka air matanya dengan lengan bajunya, lalu menceritakan semuanya. Ternyata putra sulungnya, Wan Tingchang, telah diculik. Lin An sedikit terkejut. Kejadian ini memang agak mendadak. Ia pikir Wan Tingchang sudah meninggalkan Kabupaten Qingyun, tapi siapa sangka hal seperti itu akan terjadi lagi. Wan Boping mengeluarkan sepucuk surat dari dadanya dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Hu, baru setengah jam yang lalu, seseorang tiba-tiba mengirimkan surat ini. Saya membukanya dan melihat bahwa surat itu dari para bandit Gunung Tianlang. Anak saya yang malang diculik oleh mereka." Lin An menerima surat itu tanpa sepatah kata pun, lalu membukanya. Surat itu ditulis dengan sederhana. Selain menyatakan bahwa Wan Tingchang ada di tangan mereka, surat itu juga mencantumkan sebuah syarat. Lin An harus segera pergi ke desa Batu Hitam di sebelah barat kota untuk mengobati luka Yan Bo Guang. Setelah membaca surat itu, Lin An mengerti sepenuhnya. Tidak heran Wan Boping datang kepadanya. Tujuan utama para bandit menyandera putranya adalah untuk memaksanya membantu mengobati Yan Bo Guang. Lin An bertanya-tanya, mungkinkah kondisi Yan Bo Guang kambuh lagi? Namun, ada yang aneh dalam hal ini. Mengapa menculik Wan Tingchang sebagai syarat? Apakah mereka pikir nyawa Wan Tingchang begitu penting bagi mereka? Logika macam apa ini? Wan Boping berkata dengan sedih, "Inilah satu-satunya putraku yang tersisa. Kuharap Tuan Lin dapat membantuku menyelamatkannya." Lin An berkata dengan sedih, "Bukankah Tuan muda kedua masih hidup dan sehat?" Hal ini menyentuh titik lemah Wan Boping. Meskipun putra keduanya, Wan Tingseng, selamat, ia masih belum bisa mengingat masa lalu. Hanya putra sulungnya yang masih utuh. Wan Boping mencondongkan tubuh lebih dekat ke Lin An dan berbisik, "Tuan Hu, saya sebenarnya tahu semua yang terjadi tadi malam." Lin An sedikit terkejut. Ia menatap wajah Wan Boping yang penuh rahasia dan mengumpat dalam hati. Apa maksud rubah tua ini dengan mengatakan ini? Apa ia mencoba mengancamku? Astaga, kura-kura tua ini benar-benar tak tahu bagaimana hidup atau mati. Ia benar-benar mencoba melakukan ini padaku. Lin An duduk di kursi berlengan, menyilangkan kaki, dan tampak acuh tak acuh. Wan Boping menghampirinya dan berkata,
Tuan Yao tinggal di rumah saya untuk sementara. Beliau belum pulang selarut ini, jadi wajar saja saya khawatir. Beberapa hal memang mudah diketahui. Maksudnya, Yao Wenju sudah menceritakan semua yang terjadi tadi malam. Lin An mendesah dalam hati. Yao Wenju akhirnya membocorkan berita itu. Sepertinya dia tidak menganggap serius perkataannya tadi malam. Meskipun Yao Wenju orang yang jujur, dia jelas tidak bisa menandingi Wan Boping yang licik dan licik. Terlebih lagi, dia memiliki Yao Xing, sang dukun, di sisinya. Sekalipun Yao Wenju tidak mengatakan apa-apa, Yao Xing tidak bisa menyimpan rahasia. Wan Boping berkata, Tuan Hu, saya tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang kejadian tadi malam. Jangan khawatir. Lin An mencibir pria itu, seolah-olah sedang berbuat baik padanya. Kau pikir aku takut kau menyebarkan berita ini? Kau benar-benar menggunakan ini sebagai alat untuk mengancamku? Namun kemudian ia berpikir, mengobati An Boguang tadi malam juga bukan hal yang baik. Meskipun ia dipaksa, jika berita tentang dirinya mengobati para bandit itu tersebar, setidaknya ia bisa dituduh mengetahui kebenaran tetapi tidak melaporkannya, dan membantu serta bersekongkol dalam kejahatan tersebut. Lin An berkata dengan dingin, Tuan Wan, apakah saya tidak salah dengar? Anda mengancam saya. Wan Boping berkata, Tuan Hu, saya telah melakukan ini dengan sepenuh hati. Saya tidak ingin masalah ini menyusahkan Anda. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan saya. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa saya tidak bermaksud mengancam Anda. Lin An tersenyum dengan sedikit rasa jijik. Wan Boping benar-benar licik. Di satu sisi, ia memanfaatkan insiden ini untuk menekannya, dan di sisi lain, ia mencoba menjilatnya. Ia mengangguk perlahan dan berkata, aku bisa menyerahkan orang itu padamu, tapi aku tidak akan pergi ke benteng batu hitam. Lin An bukan orang bodoh. Para bandit ini secara khusus memintanya untuk pergi, jadi kemungkinan besar mereka sudah siap. Jika ia mengambil risiko pergi ke sana, ia akan membahayakan nyawanya. Itu tidak sepadan bagi Wan Tingchang. Wan Boping berkata, Tuan Hu, saya juga tidak ingin Anda mengambil risiko. Tetapi para pencuri kuda di Gunung Tianlang itu ganas dan kejam. Mereka bicara sesuka hati. Dan jika Anda tidak mau pergi, saya khawatir nyawa putra saya akan terancam. Ia mulai menangis sambil berbicara. Karena wajahnya tertutup lengan jubahnya yang lebar, Lin An tidak bisa melihat apakah ia menangis sungguhan atau pura-pura. Lin An mengumpat dalam hati, nyawa putramu adalah nyawa, tapi nyawaku bukanlah nyawa. Aku tidak berutang apapun kepada keluarga Wan Mu, mengapa aku harus mengambil risiko demi anak harammu? Wan Boping menyeka air matanya dan berkata, Tuan, saya rasa mereka meminta Anda datang dengan menyebut nama, bukan karena mereka ingin mencelakai Anda. Lagi pula, Anda telah menyelamatkan nyawa pencuri kuda itu. Seharusnya mereka memiliki rasa kemanusiaan dan tahu bagaimana membalas budi. Saya tidak punya pilihan lain selain datang ke sini untuk memohon kepada Anda, Tuan. Jika Anda berhasil menyelamatkan putra saya kali ini, saya akan bertanggung jawab penuh untuk membangun kembali jembatan King Yun. Wan Boping tahu bahwa ia tidak bisa membuat Lin An terkesan tanpa mengeluarkan sejumlah uang untuk masalah ini, jadi ia segera mengajukan syarat yang menurutnya menggiurkan. Lin An mencibir, Tuan Wan, apa menurutmu jembatan King Yun saja bisa membuatku terkesan? Menukar jembatan dengan nyawa sama sekali tidak sepadan. Bagaimanapun kau melihatnya. Bagaimana mungkin Lin An rela melakukan bisnis yang merugi seperti itu? Wan Boping merendahkan suaranya dan berkata, jika Anda bersedia membantu menyelamatkan putra saya akan melaporkan hal ini kepada Tuan yang dari prefektur Sieso dan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan promosi bagi Anda. Ia dengan jelas mengisyaratkan bahwa jika Lin An dapat membantu menyelamatkan putranya, ia akan menggunakan koneksinya untuk membantunya mengamankan posisi hakim Kabupaten King Yun. Bagi Wan Boping, ini adalah tawaran yang sangat menarik, tetapi ia tidak menyadari bahwa latar belakang dan status Lin An membuatnya mustahil untuk melakukannya. Lin An berdiri dan berkata, biarkan aku memikirkannya. Wan Boping berkata, Pak, waktunya hampir habis, kita tidak bisa memikirkannya lagi. Para pencuri kuda itu tidak manusiawi. Kalau kita terlambat, saya khawatir nyawa anak saya akan terancam. Sambil berbicara, ia mulai terisak lagi. Lin An sudah melangkah menuju jendela. Wan Boping mengikuti Lin An keluar seperti bayangan. Melihatnya menatap keluar jendela dalam diam, ia tahu Lin An sedang ragu-ragu dan tak berani mendekatinya sedetik pun. Lin An berhenti dan berpikir sejenak, dan akhirnya melambaikan tangan ke Wan Boping. Baru pada saat itulah Wan Boping berani datang kepadanya. Lin An berkata, para bandit ini sangat kejam dan nekat. Mengapa kalian tidak melaporkan mereka ke pihak berwenang? Wan Boping berkata dengan panik, Tuan Hu, masalah ini tidak boleh dilaporkan ke pihak berwenang. Jika para bandit mengetahui sesuatu, nyawa putraku akan terancam. Lin An bertanya, bagaimana kau bisa begitu yakin mereka telah membawa pergi putramu? Bagaimana kau tahu kalau mereka sengaja mencoba menipumu? Wan Boping mencabut sejumput rambut dari lengannya dan berkata dengan suara gemetar, putraku berambut merah. Aku tidak akan salah. Katanya,
Kalau kau tidak bertemu orang dewasa dalam 3 jam, berikan aku salah satu jari putraku. Lin An tertawa dalam hati. Belum lagi 1 jari, bahkan jika ke-10 jari Wan Tincang dipotong, ia tidak akan merasa menyesal. Melihat Lin An masih ragu-ragu, Wan Boping berbisik, keahlian medis yang mulia luar biasa. Anda pasti bisa menyembuhkan pencuri kuda itu. Lin An mencibir, Tuan Wan, beraninya Anda meminta saya menyelamatkan pencuri kuda. Wan Bo berkata dengan tenang, kau menyelamatkannya tadi malam. Kenapa kau berpura-pura tidak bersalah sekarang? Ia sudah memutuskan. Jika Lin An bersedia mengambil risiko untuknya kali ini, tidak apa-apa. Tetapi jika ia menolak pergi dan membahayakan nyawa putranya, ia akan melawannya sampai mati dan tidak menunjukkan belas kasihan. Lin An menepuk ambang jendela dengan lembut dan berkata, orang tua di dunia ini sungguh menyedihkan. Kuharap putramu yang mengecewakan ini bisa mengerti. Ia perlahan duduk di kursi berlengan. Wan Boping tidak tahu apakah dia setuju atau tidak, jadi dia berkata dengan hati-hati, Tuan, keputusan Anda adalah, Lin An berkata, jika aku menyelamatkan putramu, kau harus membantuku membangun jembatan King Yun. Tak perlu berbelit-belit saat bernegosiasi dengan pengusaha licik seperti Wan Boping, Lin An pun mengutarakan tuntutannya secara belak-belakan. Lin An tidak peduli dengan posisi hakim daerah. Su Qinglian bukanlah tandingannya. Posisi itu cepat atau lambat akan menjadi miliknya, dan Wan Boping tak perlu melakukannya untuknya. Wan Boping mengangguk dan berkata, oke. Lin An menambahkan, jika kau ingin aku mengobatinya, kau harus mematuhi perintahku. Aku tidak akan pergi ke desa Batu Hitam. Bagaimana kau tahu kalau mereka sedang memasang jebakan untuk menipuku? Wan Boping berkata, Tuan Hu, desa Batu Hitam adalah desa yang dihuni oleh suku Miao Hitam, terletak 15 mil di sebelah barat kota King Yun. Suku Miao Hitam di sana hangat dan ramah, dan selalu hidup damai dengan King Yun. Saya pernah berurusan dengan kepala desa, Teng Tianqi. Dan saya mengetahui bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan para pencuri kuda dari Gunung Tianlang. Dan para pencuri kuda dari Gunung Tianlang tidak pernah berani membuat masalah di sana. Bisa dibilang Anda tidak akan menghadapi bahaya apapun saat pergi ke desa Batu Hitam. Lin An berkata, katakan pada mereka untuk mengirim orang-orang ke sini. Kalau tidak akan ada diskusi. Melihat Lin An masih bersikeras, Wan Boping pun menangis terseduh-seduh dan berkata, Tuan Hu, saya tahu permintaan saya agak berlebihan, tetapi para bandit di Gunung Tianlang memang sulit dipuaskan. Jika saya tidak memenuhi permintaan mereka, saya khawatir nyawa putra saya akan terancam. Tuan Hu, tolong bantu saya sekali ini saja, dan saya akan membalas budi Anda dengan segenap kekuatan saya di masa depan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Wan Boping, hati Lin An melunak. Bagaimanapun, masalah ini disebabkan olehnya. Lagi pula, pihak lain membutuhkan bantuannya kali ini dan seharusnya tidak berani mempertaruhkan nyawa Yan Boguang. Seharusnya ia tidak berada dalam bahaya jika pergi ke desa Heishi. Wan Boping berkata, Tuan Hu, saya akan memilih 6 ahli dari keluarga saya untuk menemani Anda dan memastikan keselamatan Anda. Lin An tersenyum. Apa yang bisa dijamin oleh pasukan Wan Boping? Jika perkelahian benar-benar terjadi, saya khawatir para pelayan akan terlalu sibuk mengurus diri sendiri daripada melindungi keselamatan mereka sendiri. Ia berbisik, kalian kembali dulu. Saya akan pergi dan memeriksa situasi sesegera mungkin. Wan Boping terkejut sekaligus gembira mengetahui bahwa Lin An akhirnya menyetujui permintaannya. Air mata syukur menggenang di matanya. Saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda, Tuan, katanya. Tapi tolong ingat, Tuan, masalah ini tidak boleh diketahui pihak berwenang. Gunung Tianlang punya banyak mata-mata. Setiap pergerakan pasukan pemerintah akan diketahui mereka, dan nyawa putra saya akan terancam. Lin An berkata dengan tenang, kamu kembali dulu. Aku akan mengurus masalah ini. Murong Feiyan kembali tepat saat Wan Boping hendak pergi. Ia belum mendapatkan informasi apapun dari kantor pemerintah, jadi sepertinya tidak ada yang tahu tentang perkelahian tadi malam. Melihat kereta Wan Boping pergi, ia tak kuasa menahan rasa penasaran dan berbisik, apa yang dia lakukan di sini? Lin An menghela napas dan berkata, ada masalah lagi. Lalu ia menceritakan tujuan Wan Boping datang ke sini. Mendengar ini, Murong Feiyan mengerutkan kening dan berkata, sepertinya ada yang tidak beres. Mungkinkah para bandit itu sengaja memasang jebakan untuk membalas dendam padamu? Lin An berkata, Yan Boguang baru saja menjalani operasi, dan hidup atau matinya masih belum pasti. Mereka mungkin tidak berani mempertaruhkan nyawanya. Ia menggelengkan kepalanya perlahan dan berkata, aku hanya tidak mengerti mengapa mereka memilih desa Batu Hitam untuk bertemu. Cara paling langsung untuk mendapatkan jawabannya adalah dengan bertanya kepada Lin Jinyu, sepupunya. Lin An dan Murong Feiyan tiba di gudang kayu. Bahkan sebelum mereka masuk, mereka mendengar dengkuran keras. Lin Jinyu sedang tidur nyenyak. Lin An masuk dan menendang pantat pria berotot itu. Lin Jinyu tersadar oleh tendangannya. Ia membuka matanya yang mengantuk, membuka mulutnya, dan menguap, Tuan, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Lin An tersenyum dan berkata,
Asalkan kau berperilaku baik, aku akan membiarkanmu pergi. Gengmu telah menculik putra sulung keluarga Wan. Hu Jinyu terkejut sekaligus gembira mendengar kabar itu. Ia berkata, benarkah? Sudah kubilang, sebaiknya kau lepaskan aku, atau saudara-saudaraku di gunung tidak akan pernah melepaskanmu. Lin An berkata, penangkapan mereka terhadap tuan muda keluarga Wan tidak ada hubungannya denganmu. Sama sekali tidak ada namamu di surat ini. Lin An meminta bantuan Murong Feiyan untuk membuka titik akupunturnya dan menyerahkan surat yang dibawa Wan Boping. Lin Jinyu mengambil dan membacanya, tetapi ternyata namanya sama sekali tidak disebutkan di dalam surat itu. Ia mengenali tulisan tangan itu, pasti ditulis oleh saudara angkatnya. Setelah membaca surat itu, Lin Jinyu sangat tertekan. Ia tidak menyangka bahwa ia tidak memiliki status di hati orang lain. Bahkan saudara angkatnya pun tidak menyebutkan tentang penyelamatannya, jelas-jelas membiarkannya berjuang sendiri. Tidak ada yang peduli dengan hidup atau matinya. Semua orang hanya peduli dengan keselamatan tuan muda, Yan Boguang, atau, terus terang, hidup atau mati mereka sendiri. Lin An sangat mahir membaca ekspresi orang. Dari raut wajah Lin Jinyu yang murung, ia sudah bisa menebak apa yang dipikirkannya. Ia sengaja menghela napas dan berkata, sayangku, aku sungguh kasihan padamu. Kau mempertaruhkan nyawamu demi tuan muda ini dan mendonorkan begitu banyak darah untuknya. Tetapi pada akhirnya, tak satu pun dari saudaramu yang peduli dengan hidup atau matimu. Jika kau mati, kurasa tak akan ada yang membantumu mengurus keluargamu. Meskipun Lin Jinyu tahu bahwa Lin An sengaja memprovokasinya, dia harus mengakui bahwa semua yang dikatakan Lin An adalah benar. Lin An berkata, jika seseorang tidak bekerja untuk dirinya sendiri, ia akan dihukum oleh langit dan bumi. Keluargaku tersayang, aku rasa kalian tidak boleh mengharapkan siapapun untuk menyelamatkan kalian. Satu-satunya yang dapat menyelamatkan diri sendiri adalah diri kalian sendiri. Murong Feiyan mendengarkan, mendesah dalam hati. Kefasihan Lin An sungguh luar biasa. Ia selalu berhasil memanfaatkan kelemahan psikologis orang lain, memberikan pukulan telak di saat genting. Lin Jinyu, meskipun memiliki sedikit kelicikan, bukanlah tandingan bagi penjahat yang sangat berbahaya dan jahat ini. Tanpa sadar, Murong Feiyan akan menggunakan istilah-istilah yang merendahkan untuk menggambarkan Lin An, terlepas dari apakah mereka berada di pihak yang sama atau tidak. Hu Jinyu menghela napas dan berkata, saudara-saudara adalah burung dari hutan yang sama, tetapi ketika bencana melanda, mereka masing-masing terbang menjauh. Lin An berkata, kita adalah suami istri. Jika kita masing-masing melarikan diri saat menghadapi bencana, kita bukan lagi saudara. Bagaimanapun, kita tetap keluarga. Meskipun aku seorang pejabat, kau adalah pencuri. Namun, aku tak tega bersikap terlalu kejam kepadamu karena kita memiliki garis keturunan yang sama dan leluhur yang sama. Jika aku mengirimmu ke pemerintah, kau pasti akan dipenggal atas kejahatanmu. Hu Jinyu mengangkat kepalanya dan menatap Lin An, matanya tak bisa menyembunyikan secercah harapan. Memang, Lin An belum menyerahkannya kepada pihak berwenang. Jadi sepertinya ia benar-benar menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya. Ia bertanya dengan ragu, apakah kau bilang kau akan membiarkanku pergi? Lin An berkata, itu tergantung apa yang kau lakukan. Kalau kau jujur padaku, aku tentu akan bersikap lunak padamu. Aku akan berpura-pura kejadian semalam tidak pernah terjadi. Aku bahkan bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Bagaimana menurutmu? Surat itu telah menghancurkan harapan Lin Jinyu sepenuhnya. Ia tahu bahwa mengandalkan saudara-saudara dari Gunung Tianlang untuk menyelamatkannya adalah hal yang mustahil. Lin An benar. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah menyelamatkan dirinya sendiri. Ia berbisik, apa yang ingin kau ketahui? Mengapa mereka memilih Desa Batu Hitam? Apa hubungan antara Gunung Tianlang dan Desa Batu Hitam? Hu Jinyu berkata, ada seorang tabib Miao yang terkenal di Desa Batu Hitam. Kurasa nama belakangnya Meng. Pilihan pertama kami adalah mengirim tuan muda untuk meminta bantuannya. Tetapi sayangnya, tabib Meng pergi ke pegunungan untuk mengumpulkan tanaman obat dan tak pernah kembali. Kemudian, kami mendengar bahwa tabib legendaris Yoju dari Sichuan sedang berkunjung ke rumah keluarga Wan. Jadi kami berpikir untuk menculiknya dan membawanya ke sini untuk merawat tuan muda. Siapa sangka tabib legendaris dari Sichuan ini palsu. Lin An tak kuasa menahan senyum. Yoju memang bukan palsu, tapi ia kurang dalam hal pembedahan. Sekalipun ia menemukan dokter Miao bernama Meng, hasilnya tetap sama, dan ia tetap tak berdaya. Hu Jinyu berkata, kami melihat kondisi tuan muda tidak membaik, jadi kami mengancam akan membunuh Yoju. Dia pria yang tangguh, tetapi dukunnya tidak punya nyali. Dia takut pada kami dan mengkhianati Anda. Itulah sebabnya kami mengusulkan untuk meminta Anda datang dan merawat tuan muda. Lin An bertanya, apa hubunganmu dengan orang-orang Miao Hitam? Hu Jinyu menggelengkan kepalanya, tampak bingung. Tidak ada hubungannya. Sepertinya pemimpin Desa Batu Hitam punya masalah dengan tuan rumah kita. Oh, dan putri ketigaku sering ke sana. Sepertinya dia punya teman di sana. Aku tidak tahu apa-apa lagi.
Murong Feiyan tahu Lin An sudah memutuskan untuk pergi ke desa Batu Hitam. Kalau tidak, ia tidak akan bertanya sebanyak itu. Setelah menginterogasi Lin Jinyu, Lin An meminta Liang Dazuang untuk menjemput Liu Kuohai. Liu Kuohai adalah penduduk asli Qingyun dan sangat mengenal daerah sekitarnya. Alasan lainnya adalah karena Liu Kuohai adalah seorang seniman bela diri yang handal. Jadi jika ia mendapat masalah, ia akan memiliki asisten tambahan untuk melindunginya. Setelah Liang Dazuang pergi, Murong Feiyan bertanya, "Sudah memutuskan?" Lin An mengangguk dan berkata, "Tak ada usaha, tak ada untung. Kalau aku tak pergi kali ini, mereka pasti akan menemukan trik baru." Kata Murong Feiyan, "Pemerkosa itu pantas mati. Biarkan saja dia mati sendiri." Lin An berkata, "Kematian sebenarnya tidak menakutkan. Bagi banyak orang, itu melegakan. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah hidup yang lebih buruk daripada kematian." Mengenang tindakannya terhadap Yan Boguang, ia tak kuasa menahan rasa bangga. Ia terkekeh dan berkata, "Sekarang bukan saatnya bermusuhan dengan Gunung Tianlang. Jika Yan Boguang benar-benar mati, keretakan antara kita dan para bandit ini tak akan bisa dipisahkan." Kata Murong Feiyan, "Sekalipun kita menambahkan Liu Kuohai, kita bertiga akan kalah jumlah jika kita masuk jauh ke desa Batu Hitam. Kalau sampai terjadi apa-apa, aku khawatir kita takkan sanggup mengatasinya." Lin An berkata, "Kita tidak akan bertarung, jadi mengapa ada begitu banyak orang di sana? Para bandit ini tidak bodoh. Mereka sengaja memilih lokasi yang berseberangan dengan kita. Selama Yan Boguang masih hidup, mereka tidak akan berani menyerang kita. Lagi pula, itu desa Batu Hitam, wilayah kekuasaan suku Miao Hitam. Mereka tidak akan berani bertindak gegabah." Murong Feiyan bertanya, "Mengapa kamu tidak memberitahu pihak berwenang?" Lin An berkata, "Tidak ada seorang pun di pemerintahan daerah yang bisa dipercaya. Jika kabar ini sampai ke mereka, siapa tahu mereka tidak akan memanfaatkan kemalanganku dan menuduhku berkolusi dengan para bandit dari Gunung Tianlang? Mungkinkah mereka telah menyiapkan penyergapan di benteng Blackstone, menunggu kita jatuh ke dalamnya?" Lin An menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, kabar tentang cedera Yan Boguang mungkin belum sampai ke Gunung Tianlang. Alasan Lin Jinshan dan yang lainnya tinggal di Qingyun untuk berobat pasti untuk mempersiapkan kedua skenario tersebut. Jika mereka bisa menyelamatkan Yan Boguang, maka mereka berani kembali ke Gunung Tianlang. Jika Yan Boguang meninggal, saya pikir mereka kemungkinan besar akan melarikan diri dan tidak akan pernah berani kembali ke Gunung Tianlang. Kalau tidak, mereka hanya akan mati." Murong Feiyan mengangguk perlahan. Analisis Lin An memang sangat masuk akal. Ia berbisik, "Aku ikut denganmu." Lin An berkata, "Aku tahu kau akan melakukannya." Kata Murong Feiyan, "Jangan kira kau mengenalku dengan baik. Jika aku dalam bahaya, aku pasti akan meninggalkanmu tanpa ragu. Apakah kamu bersedia melakukan itu?" Senyum di bibir Lin An tampak menarik. Murong Feiyan tiba-tiba merasakan wajah cantiknya memanas, dan dia menurunkan bulu matanya yang hitam panjang dan berbisik, "Kapan kita berangkat?" Lin An menyipitkan matanya dan berkata, "Sekarang." Lin An hanya membawa serta Murong Feiyan dan Liu Kuohai. Ia meminta Liang Dazuang untuk tinggal. Pertama, kemampuan bela diri Liang Dazuang biasa-biasa saja. Jika terjadi perkelahian, ia tidak hanya tidak akan membantu, tetapi juga akan menjadi beban. Kedua, dibutuhkan seseorang untuk menjaga tempat ini. Lin An secara khusus menginstruksikan bahwa jika ia tidak kembali pada pukul Yu hari ini, ia harus segera pergi ke kantor pemerintah daerah untuk melaporkan kasus tersebut dan menghubungi polisi untuk pergi ke Heishizai guna mendapatkan bantuan. Tentu saja, kemungkinan hal ini sangat kecil. Lin An tidak menyangka para bandit ini akan mengabaikan hidup dan mati Yan Boguang dan berani membalas dendam padanya. Murong Feiyan telah menyaksikan kecerdasan Lin An lebih dari sekali, dan kali ini ia menyaksikan keberaniannya yang luar biasa. Bahkan ia sendiri sempat berpikir dua kali untuk pergi ke desa Heishi ini. Tetapi Lin An memutuskan untuk pergi tanpa ragu. Ini tidak hanya membutuhkan kebijaksanaan, tetapi juga keberanian yang luar biasa. Mereka bertiga berangkat pada pukul Si, menuju barat setelah meninggalkan kota. Liu Kuohai, penduduk asli Qingyun, sangat akrab dengan adat dan tradisi setempat. Ia menjelaskan bahwa desa Heishi adalah desa Miao Hitam terbesar di dekat Qingyun, dengan lebih dari 500 rumah tangga. Meskipun hanya berjarak 15 mil dari Kabupaten Qingyun, desa Heishi mempertahankan identitas Miao Hitamnya yang unik, dengan ketat mematuhi aturan untuk tidak menikah dengan orang Han. Selain transaksi bisnis, mereka jarang berinteraksi dengan orang Han di kota. Selama 10 tahun, Liu Kuohai hanya 2 kali ke desa Batu Hitam. Keduanya menemani ayahnya mencari bimbingan. Bisa dibilang Liu Kuohai adalah orang yang tepat untuk menemaninya. Satu-satunya orang yang ia kenal di desa Batu Hitam adalah Dr. Meng. Lin An duduk di atas kudanya, melaju dengan santai. Ia bertanya kepada Liu Kuohai, apakah keterampilan medis Dr. Meng benar-benar sehebat itu? Liu Kuohai berkata, ayah saya pernah berkata bahwa metode pengobatan orang Miao Hitam berbeda dengan keterampilan medis kita. Mereka ahli dalam menggunakan berbagai serangga beracun. Kata Murong Feiyan,
Kudengar suku Miao hitam ahli meracuni manusia. Ada juga sekte 5 dewa yang menyembah 5 jenis serangga beracun dan menggunakannya untuk membuat berbagai macam racun. Konon, Sumitian, yang dikenal sebagai ahli racun nomor 1 dunia, adalah seorang Miao hitam. Lin An berkata, di dunia ini, baik racun maupun obat-obatan, selalu ada interaksi. Mereka yang ahli dalam menggunakan racun seringkali juga ahli dalam detoksifikasi dan mengobati penyakit. Anda juga dihormati oleh banyak orang sebagai ahli medis nasional. Berdasarkan apa yang Anda katakan, Anda juga seorang ahli racun? Lin An tersenyum dan berkata, saya menggunakan pisau. Kata Murong Feiyan, kalau begitu, dia pasti jago pedang. Tapi menurutku ilmu pedangmu juga tidak sehebat itu. Lin An sudah terbiasa digoda olehnya, jadi ia tidak membantahnya. Ia hanya tersenyum tipis. Jika mereka benar-benar bertengkar, Murong Feiyan bukanlah lawannya. Namun, dengan musuh yang kuat di depan pintu, sudah waktunya bagi mereka untuk bersatu melawan musuh. Ia harus bergantung pada wanita itu untuk perlindungan nanti. Jadi ia tidak berani menyinggung perasaannya sekarang. Melihat Lin An benar-benar membiarkan serangannya melawan kebiasaannya, Murong Feiyan mulai merasa bosan. Pertengkaran hanya terasa menyenangkan ketika dua orang sedang bertarung. Salah satu dari mereka sudah menyerah total, jadi ia tidak perlu mengejar lawan tanpa henti. Berbalik, ia melihat sekelompok kereta dan kuda mengikuti mereka di kejauhan. Ia diam-diam mengingatkan Lin An, kelompok di belakang mereka telah mengikuti kita. Liu Kuohai juga memperhatikan situasi ini dan berkata kepada Lin An, saya akan pergi melihatnya. Lin An menggelengkan kepala dan berkata, tidak perlu melihat, kemungkinan besar itu seseorang dari keluarga Wan. Mereka yang paling gugup saat ini. Lin An benar. Orang-orang yang mengikuti mereka memang berasal dari keluarga Wan. Wan Boping secara khusus mengirim pelayannya, Wan Changchun, untuk memimpin 6 petarung terbaik Wan Menshan. Ia mengaku melindungi Lin An, tetapi sebenarnya, ia mengkhawatirkan putranya sendiri. Ketika mereka hampir sampai di desa Batu Hitam, Wan Changchun memimpin 6 pelayan untuk menyusul Lin An dan rombongannya. Mereka membungkuk hormat kepada Lin An dan berkata, Tuan Hu, kami datang ke sini atas perintah tuanku untuk melayani Anda. Lin An dan Wan Changchun sudah sangat akrab. Ia memandang ke 6 pelayan di belakang Wan Changchun. Ia mengenali salah satu dari mereka. Ia adalah salah satu orang yang terlibat dalam penculikan Lei Yao hari itu. Orang ini bernama Ma Qiao dan merupakan pemimpin saat itu. Ma Qiao melihat Lin An yang menatapnya dengan senyum tipis, dan ia tak kuasa menahan gemetar ketakutan. Sejak hari itu, Lin An memaksanya meminum pil otak 3 mayat. Sejak saat itu, ia terus-menerus dihantui ketakutan, menghitung 6 bulan ke depan. Jika Lin An tidak memberinya penawarnya dalam 6 bulan, ia pasti akan mati. Jika sesuatu terjadi pada Lin An selama 6 bulan ini, ia juga akan dikubur bersamanya. Lin An berkata, kalau kita pergi dengan terlalu banyak orang, itu hanya akan membuat orang-orang waspada. Kita tidak akan bertempur, jadi lebih banyak orang belum tentu lebih baik. Ia menunjuk Ma Qiao dan berkata, ikut aku. Kalian tunggu di luar untuk kabar. Ia paling percaya pada Ma Qiao di antara orang-orang ini, dan sekarang nyawa Ma Qiao ada di tangannya. Ia tidak akan berani menyakitinya, meskipun ia punya nyali. Wan Changchun mengangguk dan meminta Ma Qiao untuk menemani Lin An ke desa Batu Hitam. Ia kemudian memimpin 5 orang lainnya untuk menunggu di luar desa. Mereka sepakat jika Lin An tidak keluar setelah 3 jam, ia akan memimpin anak buahnya untuk menyambutnya. Desa Heishi memiliki lebih dari 500 rumah tangga dan hampir 3.000 penduduk. 2 marga utama terdapat di desa ini, Fen dan Teng. Suku Hei Miao awalnya tidak memiliki marga, hanya nama yang sama antara ayah dan anak. Seiring dengan perluasan wilayah Dakang dan penaklukan suku Hei Miao dan Dongmen, kota-kota pun didirikan di perbatasan barat daya. Perluasan ini mendorong interaksi dan pergerakan antar etnis, dan semakin banyak orang Hei Miao meninggalkan pegunungan untuk berdagang di kota-kota. Satu suku menjual beras, sementara yang lain berspesialisasi dalam membuat furnitur dan perkakas rotan. Seiring waktu, penduduk kota mulai saling memanggil sebagai Lao Fen dan Lao Teng, dan mereka mengadopsi nama-nama ini sebagai marga mereka. Dengan demikian, 2 marga utama desa Heishi terbentuk, yang secara efektif membentuk 2 marga. Perkawinan antar suku di dalam desa selalu dilarang. Untuk menikahi seorang putri, suku Hei Miao harus mencari calon pengantin dari marga yang berbeda di luar desa. Mereka juga memiliki aturan ketat yang melarang perkawinan antar suku Hei Miao dan suku Han. Karena alasan ini, desa Heishi, meskipun dekat dengan Kabupaten Qingyun, tempat berkumpulnya penduduk Tionghoa Han, telah berhasil mempertahankan budaya dan adat istiadat tradisionalnya. Suku Miao hitam terutama bergantung pada pertanian, di samping berburu. Mereka terampil dan kerajinan khas mereka, seperti sulaman silang, bordir, tenun brokat, batik, potong kertas, dan pembuatan perhiasan perak, sangat indah dan penuh warna. Gadis-gadis Miao hitam cantik, sederhana, bersemangat,
dan terampil dalam menyanyi dan menari. Saat memasuki desa Batu Hitam, Lin An tak kuasa menahan diri untuk tidak teringat lelucon saat pertama kali datang ke King Yun. Saat itu, Murong Feiyan yang tidak mengerti adat istiadat setempat berusaha mencegah seseorang merebut pengantin wanita. Saat-saat memperjuangkan keadilan itulah yang membuat Lin An melarikan diri ke Wan Menshah dan bersembunyi, hingga akhirnya bertemu Lei Yao. Melihat gerbang desa, Murong Feiyan menatap Lin An. Lin An menatapnya sambil tersenyum, mungkin teringat kesalahpahaman hari itu. Senyumnya tersungging di bibir, dan ia berkata, "Semoga aku tidak bertemu pencuri pengantin lagi." Lin An tertawa terbahak-bahak. Kami berkendara menuju desa Batu Hitam, yang berlatar belakang pegunungan dan air, menghadap utara dan kembali ke selatan. Dikelilingi pegunungan, hutan lebat, dan rumpun bambu menaungi rumah-rumah panggung yang unik. Jalan setapak pegunungan menuju tempat perjamuan terletak di antara pepohonan hijau subur dan sulur-sulur tua yang menjalar bagai pita sutra. Alunan lagu-lagu merdu menggema di tengah padang gurun yang luas. Di depan desa Batu Hitam, sebuah sungai berkelok-kelok, bagaikan naga perak, mengalir, mendapatkan namanya dari bentuknya. Penduduk setempat menyebutnya Sungai Naga Putih. Di selatan, pegunungan tinggi dan hutan lebat membentang, sementara di utara, sebuah jembatan angin dan hujan yang unik membentang di atas Sungai Naga Putih. Dari kejauhan, rumah panggung di Heishizai berjajar satu demi satu, sungguh megah. Sesuai aturan desa Heishi, mereka turun di depan jembatan angin dan hujan dan menuntun tunggangan mereka menyeberangi jembatan. Saat melewati jembatan, mereka tiba-tiba mendengar suara nyanyian merdu bagai lonceng perak. Tamu-tamuku yang terhormat, kalian telah berani menghadapi kerasnya perjalanan dan datang ke tanah kami yang miskin. Meskipun jalan pegunungan sempit dan curam, selalu ada tangga untuk kalian beristirahat. Meskipun lumpur licin dan kotor, jalan berbatu biru itu halus dan berkilau. Kedatangan kalian telah membawa sukacita tak terhingga ke desa Miao yang terpencil. Burung pegar emas di belakang rumah-rumah menyambut kalian, para tamu terhormat kami. Meskipun desa Miao terpencil dan miskin, setiap anggota keluarga Miao memiliki hati yang hangat. Kami mungkin tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada kalian, tetapi minuman keras jagung keluarga Miao luar biasa manis dan harum. Anggur Lanmen adalah bentuk ramah tamahan Miao yang tertinggi, jadi jangan khawatir. Semangkuk anggur membawa kasih sayang keluarga Miao yang mendalam. Semangkuk anggur adalah hati yang hangat yang dipersembahkan kepada kalian. Minumlah anggur Lanmen yang manis ini, dan wajah kalian akan berseri-seri dengan kebahagiaan. Minumlah anggur Lanmen yang harum ini, dan tubuh kalian akan lebih sehat dan kuat. Minumlah semangkuk anggur persatuan ini, dan hati kita akan semakin erat. Sekitar selusin gadis Miao hitam, mengenakan kostum rakyat merah dan hiasan kepala serta kalung perak, muncul di hadapan mereka, tertawa dan bernyanyi. Melihat begitu banyak gadis cantik muncul di hadapan mereka, beberapa orang merasa terharu. Namun, sekilas, Murong Feiyan mengenali gadis Miao hitam yang berdiri di tengah. Dialah yang diculik di Kabupaten King Yun hari itu. Lin An juga mengenalinya. Sungguh kebetulan ia bertemu dengan seseorang yang ia pikirkan. Hari itu, ia diseret oleh gadis Miao hitam ini dan melarikan diri sambil memegang kepala. Gadis Miao hitam inilah yang menyeretnya ke tembok Wan Menshah. Akhirnya, ia muncul dan membawa pergi para anggota suku yang mengejar mereka, menyelesaikan masalah mendesak Lin An. Namun, gadis Miao hitam itu telah menatap mata indahnya sejak kemunculannya. Senyumnya seindah bunga, dan ada sedikit kegembiraan dan rasa malu di wajahnya yang cantik. Kemudian, sekelompok gadis Miao hitam bergegas maju sambil memegang cangkir tanduk sapi. Liu Kuohai memberitahu mereka bahwa ini adalah etiket keramah tamahan unik suku Miao hitam, yaitu menawarkan anggur di pintu. Upacara semacam itu hanya akan diadakan ketika bertemu tamu terhormat. Seorang gadis Miao hitam berwajah bulat berlari ke arah Lin An, mengangkat cangkir bertanduk sapi, dan menuangkannya ke mulutnya. Lin An tahu sedikit tentang aturannya, tetapi ia tahu ia harus meminumnya. Tidak meminumnya akan dianggap tidak menghormati orang lain. Dan sebaiknya jangan menyentuh cangkir dengan tangan saat minum. Begitu Anda menyentuh cangkir dengan tangan, itu membuktikan bahwa Anda dapat meminumnya dan Anda harus meminumnya sampai habis. Ada 12 hidangan anggur penghalang, dan setiap hidangan memiliki nama, yang melambangkan ucapan selamat, kemakmuran, ketekunan, kebaikan, kemurahan hati, kekayaan, kecerahan, keindahan, umur panjang, keberanian, kecerdasan, dan kemewahan. Lin An selalu minum sedikit, tetapi Liu Kuohai sangat akrab dengan adat istiadat orang-orang Miao hitam. Meskipun ia pandai minum, ia tahu bahwa ia memiliki tugas penting hari ini dan tidak bisa minum terlalu banyak. Ma Kiao pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya, jadi ia mengatasinya dengan mudah. Masalah sebenarnya adalah Murong Feiyan. Gadis Miao berkulit hitam berbaju merah menatapnya sambil tersenyum, memegang cangkir bertanduk sapi dan hampir memeluk lehernya untuk meminumnya. Meskipun Murong Feiyan mengenal gadis Miao hitam ini, dia tetap sangat berhati-hati dan mengulurkan tangannya untuk menolak. Saya tidak minum.
Gadis berbaju merah itu berkata dengan suara lembut, "Anak muda, apa kau sudah melupakanku? Berkatmu kau menyelamatkanku terakhir kali." Matanya yang indah penuh kasih sayang, seolah-olah tertuju sepenuhnya pada Murong Feiyan. Murong Feiyan menunjuk Lin An dan berkata, "Dialah yang menyelamatkanmu, bukan aku." Gadis berbaju merah itu melirik Lin An dan terkikik, dia tidak punya kemampuan itu. Setelah itu, tatapannya kembali ke wajah Murong Feiyan. Ini pertama kalinya Lin An diabaikan begitu saja oleh seorang wanita cantik. Ia memperhatikan tatapan gadis Miao hitam berpakaian merah pada Murong Feiyan yang penuh kasih sayang. Ia pernah mendengar bahwa gadis-gadis Miao hitam itu asmara, tetapi ia tidak menyangka gadis itu tertarik pada sesama jenis. Ia mengabaikan ketiga pria dewasa itu dan hanya menatap ke arah Murong Feiyan. Ia tiba-tiba menyadari bahwa Murong Feiyan biasanya mengenakan seragam resmi dan terbiasa mengenakan pakaian pria. Mungkinkah gadis Miao ini salah mengira dirinya seorang pria? Jika ya, penglihatannya memang buruk. Murong Feiyan merasa sangat malu terhadap wanita berbaju merah itu hingga dia hanya bisa menyentuh bibirnya dengan enggan. Gadis Miao berkulit hitam berpakaian merah berkata dengan suara manis, "Tuan, siapa nama Anda?" Murong Feiyan hendak menjawab ketika Lin An berkata, "Dia saudara keduaku, Lin Dadi. Tolong pilih saya." Murong Feiyan tercengang. Kapan dia menjadi saudara keduanya? Nama ini mudah didapat. Dia meminta An untuk memberinya sebidang tanah yang luas. Melihat seringai Lin An, dia langsung mengerti bahwa Lin An sedang mencoba menipunya. Dia pasti melihat bahwa gadis Miao ini menganggapnya sebagai laki-laki, jadi dia mengikuti arus dan membuat gadis Miao berkulit hitam dengan penglihatan yang sangat buruk itu semakin memperparah kesalahannya. Gadis Miao hitam berbaju merah berkata, "Namaku Teng Zidan, Tuan Lin pasti ingat aku." Tuan Lin ini jelas bukan Tuan Lin yang sama, dan tidak ada hubungannya dengan Lin An. Tidaklah mudah bagi Murong Feiyan untuk mengungkap kebohongan Lin An saat ini, jadi dia hanya bisa mengangguk dan menerima kesalahannya. Lin An berkata, "Namaku Lin An." Namun, Teng Zidan bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun dan berjalan menuju desa bersama Murong Feiyan. Sejak datang ke dunia ini, Tuan Lin belum pernah diabaikan oleh wanita secantik ini. Lebih tepatnya, ia diabaikan. Mata cerah Teng Zidan selalu menatap wajah lembut Murong Feiyan. Perasaan itu persis seperti lagu Hanya Ada Kau di Mataku. Kecuali Murong Feiyan, ia mengabaikan semua orang. Lin An tidak menyangka akan bertemu seorang kenalan begitu tiba di desa Heishi. Ini sungguh luar biasa. Meskipun Teng Zidan adalah seorang gadis dengan penglihatan yang buruk dan suka berselingkuh, untungnya ia bisa menjadi teman, bukan musuh. Dengan bantuannya, masalah hari ini mungkin akan lebih mudah diselesaikan. Jalan setapak di desa Heishi semuanya beraspal dengan batu bulat, rapi dan bersih. Di tengah desa terdapat lapangan pipa alang-alang yang luas, juga beraspal dengan batu bulat. Polanya menyerupai 12 sinar matahari. Saat mereka berjalan melintasi jembatan angin dan hujan, Teng Zidan bertanya, "Tuan Hu, apa yang membawamu ke sini kali ini?" Awalnya, Murong Feiyan tidak bereaksi, baru menyadari bahwa Teng Zidan memanggilnya begitu setelah melihat tatapannya yang berapi-api. Ini semua salah Lin An, si pembuat onar itu, karena bersikeras memanggilnya saudara keduanya, Lin Dadi. Bukankah itu hanya akan memperparah kesalahpahaman Teng Zidan? Ia memelototi Lin An dengan sedikit kebencian dan berbisik, "Kami datang khusus untuk menemui Dr. Meng." Teng Zidan bertanya, "Apakah Anda ke sini untuk menemui dokter?" Murong Feiyan mengangguk. "Siapa yang sakit?" "Tidak mungkin Anda, Tuan Hu, kan?" Kekhawatiran Teng Zidan terlihat jelas dalam kata-katanya. Lin An memperhatikan dari samping, tertawa dalam hati. Mungkinkah cinta pada pandangan pertama itu benar-benar ada? Murong Feiyan menunjuk Lin An dan berkata, "Dia yang sakit." Benar-benar kehilangan kata-kata. "Lin An? Oh Lin An. Kau sakit parah, kau hanya khawatir dunia sedang kacau. Di saat seperti ini, kau masih punya pikiran untuk mengerjaiku." Teng Zidan benar-benar mempercayainya dan mengangguk, lalu berkata, "Dr. Meng tinggal di rumah panggung di lembah barat daya. Aku akan membawamu menemuinya." Lin An awalnya mengharapkan perjalanan yang mendebarkan dan berbahaya, tetapi ia tidak menyangka semuanya akan berjalan mulus. Ia bertemu seorang kenalan lama saat memasuki desa. Berkat bimbingan Teng Zidan yang antusias, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Mereka terus menyusuri jalan setapak yang berkelok-kelok. Pepohonan hijau yang rimbun dan bunga-bunga gunung yang semarak berjajar di sepanjang jalan. Meskipun saat itu pertengahan musim panas, jalan setapak di pegunungan terasa sangat panas. Semilir angin pegunungan, berpadu dengan aroma bunga liar yang menyegarkan, bagaikan hembusan udara segar. Lin An, yang semalaman tidak tidur, merasa segar kembali oleh aroma yang memikat itu, rasa lelahnya pun sirna. Sebuah sungai kecil mengalir deras dari pegunungan, mengitari rumah-rumah panggung di tepi lembah. Suara merdu air yang mengalir memacu kincir air, sementara beberapa anak suku Miao hitam bermain di sungai. Sungguh pemandangan pedesaan yang memesona. Teng Zidan berhenti dan menunjuk ke arah rumah panggung.
sambil berkata, Dokter Meng tinggal di sini. Tatapan lembutnya terpaku pada wajah cantik Murong Feiyan, lalu ia berkata lirih, saya ada urusan lain, jadi saya tidak akan menemani Tuan Lin ke sana. Murong Feiyan sangat ingin dia pergi. Ia bahkan merinding melihat tatapan tajam Teng Zidan sepanjang perjalanan. Ia diam-diam memutuskan untuk mengenakan pakaian wanita lain kali agar Teng Zidan melihatnya, agar gadis Miao hitam yang kebingungan ini tidak terus salah paham. Sebelum pergi, Teng Zidan berkata kepada mereka, Tuan Meng memiliki temperamen yang sangat aneh dan tidak suka keramaian. Siapapun yang perlu menemui dokter harus menemuinya. Sebaiknya kita tidak masuk bersama-sama. Lin An tersenyum padanya dan berkata, terima kasih, Nona Teng, atas saran Anda. Teng Zidan tersenyum dan melambaikan tangannya sambil berkata, kamu adalah saudara Tuan Hu, jadi kamu adalah temanku. Lin An merasa sedikit malu. Dia pasti mendapat manfaat dari pengaruh Murong Feiyan. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukannya dengan sopan. Teng Zidan membawa rombongan saudari itu pergi. Dan akhirnya Murong Feiyan menghela napas lega. Ia memelototi Lin An dan berkata, kau pengkhianat, kau telah menyakitiku. Lin An tertawa dan berkata, jangan salahkan aku. Kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena begitu tampan. Bahkan wanita pun akan tersentuh saat melihatmu. Seandainya tidak ada orang lain di sekitar, seandainya tidak ada urusan penting yang harus diselesaikan hari ini, Murong Feiyan pasti sudah meninju pria berwajah penuh kebencian itu dengan keras, menghajarnya hingga wajahnya berlumuran darah, untuk melihat apakah dia berani melakukan hal buruk seperti itu lagi. Dalam hati, Murong Feiyan tahu bahwa seandainya dia memukulnya, itu akan sia-sia, pria ini memang ditakdirkan untuk menjadi orang yang tidak bisa diperbaiki. Pada saat ini, seorang gadis Miao hitam dengan rok pendek biru turun dari rumah panggung. Ia mengenakan pakaian khas Miao hitam, tetapi tidak seperti gadis-gadis lain, ia tidak mengenakan hiasan perak yang rumit di kepalanya. Sebaliknya, rambutnya diikat tinggi. Alisnya indah, dan matanya yang jernih berwarna zamrud. Kulitnya juga sangat berbeda dari orang-orang dataran tengah, seputih salju dan buram. Legin coklatnya diikat hingga lutut, memperlihatkan 1 inci paha dari lutut hingga ujung rok pendeknya. Kulitnya sebening giok dan sangat memikat. Ia mengenakan sepasang sepatu kulit binatang hitam, dan langkahnya ringan dan mudah. Dari langkah kaki gadis itu, Murong Feiyan dapat mengetahui bahwa kemampuan ringannya tidaklah lemah, dan dia pun menjadi waspada. Jari-jarinya perlahan-lahan menyentuh gagang pedang. Gadis itu menghampiri mereka dan mengamati mereka dengan mata jernihnya. Tatapannya akhirnya tertuju pada wajah Lin An dan ia bertanya dengan dingin, apakah kamu Lin An? Lin An tidak menyangka pihak lain bisa memanggil namanya sekaligus. Sebenarnya, setelah dipikir-pikir, hal itu wajar saja. Bagaimanapun, ia adalah hakim Kabupaten Qingyun dan orang kedua di Kabupaten Qingyun. Sudah menjadi hal yang tak terelakkan bagi seorang tokoh publik untuk dikenal orang. Hanya karena ia belum pernah bertemu seseorang sebelumnya, bukan berarti orang lain tidak pernah bertemu dengannya. Lin An mengangguk. Gadis itu berkata, namaku Yanu Jiao, dan Yan Boguang adalah saudara laki-lakiku yang kedua. Lin An sedikit terkejut. Gadis yang mengenakan pakaian Miao itu ternyata adalah adik perempuan pencuri bunga, Yan Boguang. Ini berarti dia adalah putri bungsu Yan Kui, kepala Gunung Tianlang. Butuh keberanian yang luar biasa bagi putri seorang bandit untuk muncul begitu berani di desa Batu Hitam. Gadis ini tampak agak kebarat-baratan, bukan Han maupun Miao hitam. Mungkinkah dia ras campuran? Yan Nujiao berkata, adikku belum bangun. Suaranya tenang, tanpa amarah atau kebencian, dan tidak ada banyak kesedihan dalam ekspresinya. Lin An mulai merasa ada sesuatu yang istimewa pada putri pencuri kuda ini. Ia mengangguk dan bertanya, di mana Wan Tingchang? Yan Nujiao berkata, kakakku baik-baik saja. Ya sudahlah. Kalau terjadi apa-apa pada kakakku, dia pasti akan mati. Ia terdiam sejenak, matanya yang sejernih mata air pegunungan menatap Lin An, dan untuk pertama kalinya, ia menunjukkan niat membunuh yang dingin kau juga. Lin An terkekeh. Kata-kata gadis itu memang kuat, tetapi tidak berpengaruh padanya. Hidup atau mati Wan Tingchang bukan urusanku. Jika kau ingin aku membantu menyelamatkannya, sebaiknya kau bersikap sopan. Kalau tidak, aku akan pergi, dan kau bisa bersiap-siap mengambil jenazah saudaramu yang baik. Yan Nujiao ditipu oleh Lin An, tetapi ia tidak marah. Ia hanya menilai kembali Lin An dan mengangguk, berkata, kau punya keberanian. Kau mungkin tidak peduli dengan nyawa Wan Tingchang, tetapi kau tidak akan peduli dengan nyawa penduduk Kabupaten Qingyun. Aku punya total 7.000 tentara di Gunung Tianlang. Jika kita menyerang Kabupaten Qingyun, bisakah kau menahannya? Lin An terkejut. Putri bandit ini benar-benar arogan, menantangnya secara terbuka. Kelompok prajurit Kabupaten Qingyun yang lemah dan ringkih, bersama dengan para pegawai yang tidak kompeten, berjumlah kurang dari 500 orang. 500 orang ini bukanlah tandingan 7.000 bandit yang ganas dan brutal. Yan Nujiao berkata, jika kau menyembuhkan saudaraku,
kita semua bisa hidup damai dan menyendiri. Kalau tidak, aku sendiri akan memimpin 7.000 tentara dan kuda untuk membantai King Yun dan membunuhmu tanpa seorang pun prajurit tersisa. Lalu aku ingin tahu siapa yang akan kau jadikan hakim daerah. Lin An menghela napas dan berkata, di usia semuda ini, dia sudah sangat kejam. Bahkan pencuri pun punya kode etiknya sendiri. Buat apa menyakiti orang tak bersalah? Ia melihat ke arah rumah panggung dan berkata, bawa aku melihatnya. Yan Nujiao berbalik dan berjalan di depan. Ketika Lin An dan yang lainnya hendak menyusul, ia berkata, kalian naik sendiri. Murong Feiyan melirik Lin An, wajahnya yang cantik dipenuhi kekhawatiran. Meskipun mereka biasanya bertengkar, ia tetap sangat peduli padanya di saat-saat genting. Lin An tersenyum dan mengangguk padanya, memberi isyarat agar dia tetap tinggal. Jika sebelumnya dia sedikit khawatir, semua kekhawatirannya lenyap setelah melihat Yan Nujiao. Yan Boguang belum mati, dan semua yang dilakukan Yan Nujiao di belakangnya hanyalah untuk membuatnya menyelamatkan orang. Dia tidak berani bertindak gegabah. Mengikuti Yan Nujiao menaiki tangga, Lin An sengaja tertinggal agak jauh. Dari sudut ini, ia hanya bisa melihat pemandangan musim semi di balik rok Yan Nujiao. Namun, gadis ini telah mengambil langkah-langkah yang cukup untuk mencegahnya terekspos, dan selain melihat sebagian kakinya yang indah, ia tidak mendapatkan apapun lagi. Tuan Lin sama sekali tidak bersalah secara moral. Siapa yang tidak meminta pembayaran di muka untuk perawatan medis? Pakaiannya sangat terbuka. Saya lebih suka melihatnya daripada tidak. Jadi saya anggap saja itu sebagai deposit. Sebenarnya, eksposur itu relatif. Di era sekarang, mengenakan pakaian seperti itu masih jarang. Lin An memperhatikan bahwa Yan Nujiao memiliki bentuk tubuh yang sangat indah, terutama kakinya yang jenjang. Eksposur sebagian dan penekanan legging yang disengaja memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah tanpa ragu. Pemandangannya sungguh indah. Di zaman modern, gadis ini pasti akan menjadi gadis mode yang menentukan tren. Di tengah perjalanan, Yan Nujiao seolah menyadari sesuatu. Ia menoleh ke samping dan berdiri di kejauhan, menunggu Lin An muncul, menatapnya dengan sepasang mata hijau penuh permusuhan. Lin An tersenyum tanpa rasa bersalah. Warna matamu berbeda dengan mata kakakmu. Kalian berdua tidak lahir dari ibu yang sama, kan? Ia hanya berbasa-basi. Yan Nujiao mencibir dan mengabaikannya. Lin An tersenyum dan menggelengkan kepala, lalu berjalan ke peron rumah panggung dan melihat dua pria berdiri di luar pintu. Salah satunya adalah saudara ketiga Lin Jinyu, seorang cendekiawan parubaya yang telah memasang jebakan tadi malam untuk menjebaknya agar pergi ke Yan Boguang untuk berobat. Sarjana parubaya itu menatap Lin An dengan penuh kebencian. Dua saudara laki-lakinya terbunuh di sisi Lin An tadi malam, dan saudara angkatnya masih hilang. Jika bukan karena tujuan menyembuhkan luka Yan Boguang, sarjana parubaya itu pasti sudah bergegas dan membunuh Lin An dengan pisau. Lin An berkata, saudaraku, kita bertemu lagi. Ini benar-benar takdir. Sarjana parubaya itu mendengus dingin dan memalingkan mukanya. Lin An mengumpat dalam hati, kalian pencuri, apa yang kalian sombongkan? Aku bahkan belum bersikap dingin kepada satupun pejabat pemerintah, tapi kalian semua bersikap begitu arogan. Lin An, yang sudah sampai di pintu, berbalik dan pergi. Yan Nujiao tertegun dan buru-buru melangkah maju untuk menghalangi jalannya. Kalian mau kemana? Lin An berkata, ayo pergi. Rasanya tidak ada yang mau menyambutku di sini. Aku bingung. Apa kau mengundangku untuk membantumu berobat? Atau aku memohonmu untuk mengobatiku? Kukatakan, meskipun kalian pencuri, setidaknya kalian harus tahu etika dasar keramahan, kan? Kalian semua tampak sesuram gunung Changbai. Apa aku berutang uang padamu? Yan Nujiao bertanya. Apa yang kamu inginkan? Lin An berkata, bertemu dokter itu seperti jatuh cinta. Ini soal persetujuan bersama. Nona Yan, Anda terlihat pintar, tapi kenapa Anda begitu bodoh dalam melakukan sesuatu? Memaksa saya bertemu dokter itu seperti memaksa saya jatuh cinta pada Anda. Kamu? Yan Nujiao tidak percaya bahwa orang ini begitu sombong dan berani pamer di sini. Apa yang kau bicarakan? Apa kau benar-benar berpikir aku peduli dengan nyawa Wan Tingchang? Sudah kubilang, ini hidup atau matinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Kau boleh memenggalnya atau menyiksanya sampai mati. Silakan saja. Aku datang ke sini karena aku seorang dokter. Aku ingin menyelamatkan yang sekarat dan yang terluka. Tuhan kasihanilah aku. Sekeji apapun saudaramu yang bejat itu, karena aku telah merawatnya, aku tidak bisa menyerah di tengah jalan. Seseorang harus memiliki awal dan akhir yang baik. Itulah mengapa aku datang ke sini. Tapi ketika aku datang ke sini, kau bukan hanya tidak tahu bagaimana caranya bersyukur, tetapi kalian semua malah mengabaikanku. Apa utangku padamu? Berapa banyak yang kau bayar untuk konsultasi itu? Aku belum melihat satu koin tembaga pun. Mengapa aku harus membantumu dan menyelamatkan kemalanganmu? Mengapa aku harus bertindak atas biayamu? Jangan bicara tentang kaki tanganmu di Gunung Tianlang. Apa yang salah dengan 7.000 orang? Kukatakan padamu,
Kita di Shizhou masih punya 100.000 pasukan. Jika kalian benar-benar berani membantai Kabupaten Qingyun, aku jamin kalian akan meratakan Gunung Tianlang dengan tanah. Yan Nujiao terpana oleh aura Lin An. Bukan karena ia takut pada pasukan Shizhou yang berkekuatan 100.000 orang, melainkan karena pria ini benar tentang sikap pantang menyerahnya. Apapun yang terjadi, ia membutuhkannya. Jika ia membuatnya marah, kakaknya lah yang akan menderita pada akhirnya. Apa maumu? Tanya Yan Nujiao, nadanya melembut. Ia gadis yang cerdas. Melihat Wan Tingchang sama sekali tidak mengancamnya, ia pun melembutkan nadanya. Lin An menunjuk cendekiawan parubaya itu dan berkata, orang ini menipu saya agar datang mengobati Yan Boguang tadi malam. Saya sudah bekerja keras untuk menyelesaikan operasinya, dan dia malah ingin mencelakai saya. Saya tidak tahan amarah ini. Jika Anda ingin saya mengobati saudara Anda, silakan, tetapi pertama-tama suruh dia berlutut dan bersujud 3 kali untuk meminta maaf, agar saya bisa tenang. Wajah cendekiawan parubaya itu langsung memucat. Lin An benar-benar keterlaluan. Yan Nujiao menggigit bibirnya. Cendekiawan parubaya ini, Ku Guangbai, adalah salah satu pemimpin Gunung Tianlang, peringkat ke-17 dalam hierarki. Karena kecerdasannya, ia sangat dihormati oleh ayahnya, Yan Kui. Yan Nujiao melirik Ku Guangbai, matanya penuh konflik. Lagi pula, ia masih muda dan awalnya berpikir bahwa ia bisa mengendalikan seluruh situasi dengan menggunakan Wan Tingchang. Namun, ia tidak pernah menyangka Lin An begitu licik. Ia benar-benar dikendalikan dalam pertemuan pertama mereka. Lin An mencibir, kau menolak berlutut. Sepertinya nyawa tuan mudamu tidak sepenting wajahmu. Pantas saja. Kau tidak peduli dengan nyawa saudara angkatmu Lin Jinyu. Jadi bagaimana mungkin kau peduli pada Yan Boguang itu? Kata-kata Lin An sangat kejam, membuatku Guangbai terpojok. Jika dia tidak berlutut, itu akan membuktikan bahwa dia memiliki motif tersembunyi terhadap tuan muda itu. Hanya dengan berlutut dia bisa membuktikan kesetiaannya. Ku Guangbai sangat membenci Lin An. Dia menggertakkan giginya. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah menahan amarahnya sejenak dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dia berlutut di depan Lin An, mengepalkan tinjunya dan berkata, Tuan Hu, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi tadi malam. Saya harap Tuan Lin bermurah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap saya. Lin An bahkan tidak repot-repot menatapnya. Ia menatap Yan Nujiao dan berkata, aku selalu merasa, entah kau manusia atau pencuri, kau harus punya prinsip. Manusia bukan binatang. Mereka tidak bisa membalas kebaikan dengan permusuhan. Jika aku tidak bertindak tadi malam, saudaramu pasti sudah lama mati. Ia berkata kepadaku Guangbai, kau benar-benar seperti anjing. Pergi dari sini sejauh mungkin dan jangan ganggu suasana hatiku untuk berobat. Wajahku Guangbai berubah dari biru menjadi ungu. Ia belum pernah mengalami penghinaan sebesar ini seumur hidupnya. Lin An mengikuti Yan Nujiao ke dalam ruangan. Dari bawah rumah panggung, Murong Feiyan dan 2 orang lainnya mendongak. Ketika melihatku Guangbai berlutut terlebih dahulu, lalu berjalan turun dengan lesu, Murong Feiyan hanya bisa mendesah dalam hati. Sebenarnya, bahkan jika Lin An datang sendirian, tidak akan ada bahaya. Orang seperti ini tidak akan pernah menderita kerugian. Pilihan pertama untuk mengalahkan musuh bukanlah seni bela diri. Ketika mereka memasuki rumah panggung, mereka melihat Yan Boguang berbaring di tempat tidur rotan dengan kaki terbuka lebar. Wajahnya masih pucat, matanya terpejam dan tidak bergerak. Lin An pertama-tama memeriksa lukanya dan tidak menemukan infeksi. Ia kemudian menyentuh dahinya dan mendapati kulitnya agak dingin. Ia mengangkat kelopak mata Yan Boguang dan melihat bahwa ia memiliki beberapa tanda anemia. Setelah pemeriksaan awal, Lin An mendapat ide dan tahu bahwa Yan Boguang seharusnya tidak mengalami masalah serius. Ia pun pergi ke baskom tembaga di sampingnya untuk mencuci tangannya. Yan Nujiao mengikutinya dan bertanya dengan khawatir, bagaimana kabar saudaraku? Lin An berkata, tidak ada yang serius. Dia akan sadar setelah istirahat sebentar. Operasinya berhasil, dan tidak ada infeksi. Ia melihat sekeliling ruangan, sebuah rumah panggung khas suku Miao hitam, dengan dekorasi sederhana dan bersahaja. Namun, ia tidak melihat dokter suku Miao hitam, Dr. Meng. Lin An bertanya, apakah Tuan Meng tidak ada di sini? Yan Nujiao berkata, dia pergi mencari herbal dan belum kembali. Sebenarnya, tujuan Yan Boguang dikirim ke sini adalah untuk meminta Dr. Meng mengobati lukanya. Karena mereka tidak dapat menemukan siapapun, mereka teringat pada Lin An. Lin An menyekat tangannya dengan handuk dan berkata, dia hanya lemah karena kehilangan terlalu banyak darah. Kurasa dia harus bangun hari ini. Yan Nujiao berkedip, skeptis terhadap kata-kata Lin An, tetapi apakah ada pilihan lain dalam situasi saat ini? Pada saat ini, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar dari luar Tuan Meng telah kembali. Lin An tidak menyangka akan terjadi kebetulan seperti itu. Tuan Meng yang misterius baru saja kembali dari mengumpulkan tanaman obat. Karena sudah ada di sana, ia pikir sebaiknya ia bertemu dengannya. Ia bertanya-tanya apa hubungan antara Yan Nujiao dan Tuan Meng.
Dari apa yang dilihatnya sejauh ini, wanita itu tampak cukup familiar dengan desa Batu Hitam. Lin An mengintip keluar jendela dan melihat dua sosok di jalan setapak di samping sungai. Sosok di depannya adalah seorang pria tua berambut putih tergerai di bahunya. Ia bertubuh tegap, mengenakan pakaian coklat dengan lengan baju dan celana panjang yang digulung. Lengan dan betisnya berotot, dan kulitnya berwarna coklat muda yang sehat, terlihat dari paparan sinar matahari yang lama. Ia membawa keranjang obat dari anyaman bambu di punggungnya. Di belakangnya ada seorang wanita muda bertubuh tinggi, mengenakan pakaian batik biru putih khas suku Miao hitam. Rambutnya terselip di balik jilbab biru, dan kerudung putih menutupi separuh wajahnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang indah. Ia juga membawa keranjang obat di punggungnya, kemungkinan berisi tanaman obat. Namun, tidak seperti lelaki tua di depan, keranjangnya dipenuhi bunga-bunga liar yang semarak. Dari sini, kita dapat menyimpulkan bahwa ini juga seorang gadis dengan gaya borjuis kecil. Pria tua berambut putih itu adalah Tuan Meng, tabib ajaib dari suku Miao hitam. Ia berjalan menuju rumah panggung tanpa alas kaki, mengabaikan Murong Feiyan dan yang lainnya yang berdiri di lantai bawah. Gadis di belakangnya tinggi dan ramping, dengan pinggang ramping yang bisa digenggam dengan satu tangan. Ia berjalan di belakang pria tua itu seperti pohon willow yang bergoyang tertiup angin. Matanya yang indah bagaikan langit setelah hujan, begitu murni, namun begitu dalam sehingga orang tak bisa melihat tembus pandang. Ia melompati sungai dengan langkah ringan, seperti rusa yang riang. Tiba-tiba, lebih dari 10 kupu-kupu berwarna-warni terbang ke sungai dan menari-nari di sekelilingnya. Gadis itu mengulurkan tangannya yang seputih salju dan halus, dan seekor kupu-kupu berwarna-warni dengan lembut mendarat di ujung jarinya yang seperti daun bawang. Sayapnya berkibar lembut. Angin sepau-sepau bertiup, dan kupu-kupu berwarna-warni itu terbang kembali, hinggap di bahu gadis itu. Lin An melihat ini dan merasa gadis itu seperti peri yang keluar dari lembah. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengedipkan mata. Ia sungguh tak menyangka ada begitu banyak wanita cantik tersembunyi di desa Batu Hitam. Yan Nujiao bergegas keluar untuk menyambutnya. Bersorak seperti seorang penyelamat, "Paman Meng, Anda akhirnya kembali." Senyum tipis akhirnya muncul di wajah serius Tuan Meng. "Gadis Jiao ada di sini." Yan Nujiao berkata, "Paman Meng, saudaraku." Saat mengatakan ini, ia merasa khawatir dan sedih. Air mata mengalir di wajahnya, ia terisak-isak dan tak bisa berkata-kata. Tuan Meng tampak sangat peduli pada Yan Nujiao. Ia mengulurkan tangannya yang besar dan membelai lembut puncak kepalanya. Berbisik, "Jangan khawatir, aku akan memeriksanya dulu." Kesan Lin An terhadap Tuan Meng adalah ia sangat arogan. Ia jelas berdiri di dalam ruangan, tetapi ia mengabaikan orang sebesar dirinya. Belum lagi menyapa, ia bahkan tidak memandangnya dan langsung pergi ke tempat tidur. Yan Nujiao mungkin sama sekali tidak mengenal gadis berbaju biru itu, dan ia khawatir dengan cedera adiknya, jadi ia mengikuti Tuan Meng. Kini Lin An akhirnya menemukan seseorang yang berada dalam situasi serupa dengannya. Ia tersenyum pada gadis berbaju biru itu dan berinisiatif untuk menunjukkan niat baiknya. Gadis berbaju biru itu tampaknya sama sekali tidak menyadari tatapan ramah Lin An, dan juga memperhatikan Yan Boguang di tempat tidur rotan. Lin An telah mengalami 2 masalah berturut-turut. Bahkan orang yang paling berkulit tebal pun bisa merasakan panasnya. Wajahnya yang hangat disambut oleh bahu yang dingin sungguh memalukan. Ia tidak menyangka para dokter yang disebut terkenal di era ini ternyata sama seperti di masa lalu, semakin tinggi keahlian mereka, semakin besar pula kesombongan mereka. Tapi gadis berbaju biru ini tidak mungkin seorang dokter terkenal. Di usianya yang masih muda, ia paling-paling hanya murid Pak Tua Meng. Mengapa ia begitu sombong? Tuan Meng memeriksa luka Yan Boguang, dan raut wajahnya menjadi sangat serius. Setelah mengamati sejenak, ia berbalik dan melambaikan tangan kepada gadis berbaju biru. Gadis berbaju biru itu meletakkan keranjang obat dan berjalan mendekat. Tuan Meng bertanya, "Yutong, bagaimana menurutmu?" Gadis berbaju biru itu dengan hati-hati memeriksa sayatan yang dijahit. Alisnya berkerut saat dia berbisik, "Apakah ada orang yang melakukan operasi sesar padanya sebelumnya?" Yan Nujiao mengangguk, menoleh dan menatap Lin An dengan mata indahnya, jelas-jelas memberitahu semua orang bahwa Lin An lah yang membelah perut saudaranya. Tuan Meng dan gadis berbaju biru itu menoleh bersamaan. Ini pertama kalinya mereka menyadari kehadiran Lin An sejak mereka memasuki ruangan. Lin An tersenyum, menduga operasinya kembali mengejutkan kedua rekan medisnya. Ia berpikir kemungkinan besar mereka akan menganggap perilakunya jahat. Tuan Meng bertanya, "Mengapa kamu ingin membedah perutnya?" Lin An berkata, "Korban menderita pendarahan internal yang parah. Tujuan pembedahan lambungnya adalah untuk segera menemukan titik pendarahan dan mengobati organ dalam yang rusak. Ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya." Tuan Meng mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Lin An berpikir dalam hati, "Sekalipun aku memberitahumu, kau takkan mengerti." Yan Nujiao berkata, "Dia memotong sebagian usus saudaraku." Pupil mata Tuan Meng tiba-tiba mengerut, dan dia mengerutkan bibirnya. "Mengapa?" Lin An berkata, "Usus halusnya tertusuk benda tajam,
dan isi ususnya bocor. Perutnya harus dibersihkan, lalu dilakukan reseksi usus para astaga dan anastomosis usus. Jika tidak, nyawanya akan terancam. Gadis berbaju biru bertanya, maksudmu, potong bagian usus yang bocor, lalu jahit kembali kedua bagian itu? Lin An mengangguk. Mata gadis berbaju biru itu berkilat terkejut. Ia menatap wajah Lin An dengan saksama, seolah baru pertama kali melihatnya. Kemudian ia menoleh ke Tuan Meng dan berkata, Tuan, pasien kehilangan banyak darah dan perlu diganti. Faktanya, Lin An sudah mendiagnosis anemia. Meskipun ia mengusulkan transfusi darah tadi malam, kondisi untuk transfusi darah belum tersedia di era saat ini. Ia memberi Lin Jinyu lebih dari 2 kg darah hanya untuk menyingkirkan calon lawannya. Darah itu tidak digunakan untuk Yan Bo Guang. Semuanya terbuang sia-sia. Jika Lin Jinyu tahu ia diolok-olok seperti ini, ia mungkin akan sangat marah hingga muntah darah. Tuan Meng berkata, saya akan pergi mencari darah. Gadis berbaju biru itu mengeluarkan sebuah kotak jarum dan mengeluarkan sebuah jarum perak, panjangnya sekitar 1 inci. Ia menusuk jari Yan Bo Guang, memeras beberapa tetes darah ke dalam wadah perak yang telah disiapkan, lalu menaburkan semacam bubuk obat di atasnya. Lin An berdiri di dekat jendela, mengamati dari kejauhan, penasaran dengan tindakan gadis itu. Akhirnya, tak mampu menahan rasa ingin tahunya, ia berjalan mendekat dan melihat bahwa warna darah di wadah perak itu telah berubah dari merah menjadi abu-abu, lalu menjadi biru muda. Lin An diam-diam berspekulasi bahwa ini pasti tes golongan darah, yang sama sekali berbeda dari tes aglutinasi modern. Ia tidak tahu sampai ia melihatnya sendiri. Dunia ini sungguh menakjubkan, dan ada banyak hal di luar pemahamannya. Benar saja, setelah gadis berbaju biru itu menyelesaikan semua ini, ia berkata kepada Yanu Jiao, pasien telah kehilangan banyak darah dan harus segera diisi ulang. Saudara laki-laki dan perempuan adalah yang paling cocok. Yanu Jiao berkata, aku bisa. Ia sungguh baik kepada saudara laki-laki bejat ini. Gadis berbaju biru menggunakan cara yang sama untuk mengambil beberapa tetes darahnya. Tetapi setelah menambahkan bubuk, warnanya berubah menjadi hijau. Gadis berbaju biru itu sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Golongan darah Yanu Jiao jelas berbeda dengan saudaranya. Lin An menonton dari samping dan tak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hati. Yanu Jiao memiliki kulit yang cerah dan mata hijau, dia tampak seperti gadis Eropa, dia tidak terlihat seperti dia dan Yan Bo Guang lahir dari ibu yang sama. Wajar saja jika mereka memiliki golongan darah yang berbeda. Yanu Jiao tampak kecewa ketika mendengar darahnya tidak cocok. Saat itu, Tuan Meng masuk bersama beberapa pria Miao hitam yang tegap. Gadis berbaju biru itu menggunakan metode penggolongan darah yang unik untuk mengidentifikasi sumber darah yang bisa digunakan, lalu membersihkan dan mendisinfeksi kulit di lengan bawah mereka.